Akankah seseorang yang pernah merendahkan kita justru menjadi orang yang akan mengejar cinta kita? Kadang, hidup membawa kita kembali pada sosok yang dulu membuat hati kita runtuh. Dalam diam, takdir bergerak pelan, mempertemukan dua hati yang tak pernah kita duga. Inilah kisah penghinaan, benci, bahkan dendam, berubah menjadi kisah cinta yang menggetarkan jiwa. Ayo kita mulai ceritanya. Pagi itu Jakarta masih diselimuti sisa gerimis. Langit berwarna abu keprakan, seperti belum sepenuhnya siap menyambut matahari. Jalanan di depan gedung tinggi tempat perusahaan Ardan Kurniawan bernaung masih basah. Bekas roda mobil dan motor membentuk garis acak di atas aspal yang berkilau. Di antara orang-orang yang berlalu lalang dengan tergesa, seorang gadis muda berjalan lebih pelan, memeluk erat tas selempang lusuh di dadanya. Namanya Rani. Kerudung coklat mudanya sudah mulai pudar di beberapa sisi, tapi selalu ia cuci bersih setiap malam. Di balik kerudung itu, wajah Rani tampak letih, namun matanya menyimpan sesuatu yang lembut dan hangat. Seragam abu-abu yang ia kenakan bukan seragam resmi mahal, melainkan baju panjang sederhana dengan rompi biru tua bertuliskan nama perusahaan penyedia jasa kebersihan. Tulisan itu sudah agak mengelupas, tapi ia tetap merapikan lipatan bajunya sebelum berangkat. Sandal plastik yang dipakainya bukan barang menawan. Warnanya hampir hilang, hanya tersisa garis-garis kusam. Namun sandal itu adalah satu-satunya yang dimiliki Rani. Di dalam tas selempangnya, ada satu bekal nasi dengan lauk tempe orek, sebotol kecil air minum, dan selembar uang kertas yang dilipat sangat rapi. Uang itu ia sisihkan untuk membeli beras di perjalanan pulang nanti. Rani menatap gedung tinggi di depannya. Dinding kaca yang mengkilap memantulkan bayangan dirinya. Sejenak ia berhenti. Di dalam pantulan itu, ia melihat gadis dengan kerudung lusuh, seragam sederhana, dan sandal murahan. Tetapi ia memaksa bibirnya tersenyum tipis. "Ya Allah, kuatkan hati saya," bisiknya pelan, hampir tanpa suara. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam gedung. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyambutnya, bertolak belakang dengan udara lembab di luar. Lantai marmer di lobi mengilap, memantulkan lampu-lampu besar yang tergantung tinggi. Beberapa karyawan berkemeja rapi sudah berlalu lalang, sebagian menatap layar telepon genggam mereka, sebagian lagi bercakap sambil tertawa kecil. Tidak ada yang memperhatikan Rani. Dan Rani sudah terbiasa dengan itu. Ia menandatangani buku hadir di meja kecil khusus petugas kebersihan, lalu mengambil alat pel dan ember dari ruang penyimpanan di belakang lobi. Air di dalam ember masih bening. Sabun pembersih mengeluarkan sedikit aroma jeruk yang lembut. Rani menggulung sedikit ujung bajunya agar tidak terlalu basah, lalu mulai bekerja. Setiap gerakan pel ia lakukan dengan teliti, perlahan, dan hati-hati. Ia tahu betul bahwa lantai lobi harus bersih, tetapi juga tidak boleh terlalu licin. Setiap kali ada orang melintas, ia akan menarik pel dan menunduk sopan, memberi ruang. Sesekali ia mendengar suara sepatu hak tinggi yang terburu-buru, suara percakapan tentang rapat, target, dan proyek besar. Dunianya hanya sebatas lantai, ember, kain pel, dan bangku-bangku di sudut ruangan. Namun justru disitulah ia belajar tentang kesabaran. Pagi itu, manajer gedung memberitahu bahwa akan ada rapat penting di lantai atas. Beberapa tamu penting akan datang. Suasana di lobi menjadi sedikit lebih tegang. Rani diminta memastikan lantai benar-benar bersih. Ia mengangguk patuh. "Baik, Pak," jawabnya pelan. "Saya akan selesaikan secepat mungkin." Ia mempercepat gerakan tangannya, tetapi tetap berhati-hati. Air di ember mulai berkurang, namun lantai yang ia lewati tampak mengkilap. Rani bergeser ke area dekat pintu masuk. Di sanalah nanti para tamu dan bos-bos penting akan melintas. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu kaca. Sopir membuka pintu belakang dengan gesit. Seorang pria turun dari mobil dengan langkah mantap. Kemeja putihnya rapi. Jas abu-abu muda menempel sempurna di tubuh tinggi dan tegap. Sepatu kulit hitam mengkilap memantulkan cahaya lampu lobi. Dialah Ardan Kurniawan. Nama yang sudah sering dibicarakan di antara para karyawan.
Bos muda yang cerdas, tegas, dan dingin. Banyak yang kagum pada keberhasilan dan wibawanya. Namun di balik kekaguman itu, ada juga cerita tentang kemarahannya yang mudah meledak ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Pagi ini, wajah Ardan tampak lebih keras dari biasanya. Ada garis lelah di bawah matanya, bekas lembur dan tekanan yang tidak semua orang mengerti. Di tangannya, ada map kulit berisi berkas penting yang harus ia presentasikan dalam rapat besar. Ia melangkah cepat menuju pintu masuk. Di dalam lobi, Rani baru saja memindahkan pelnya. Ada sedikit air yang masih tersisa di lantai dekat pintu, belum sempat ia keringkan. Ia menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara derit halus. Pintu kaca terbuka. Ardan masuk. Saat itu dunia seolah bergerak terlalu cepat dan terlalu lambat dalam waktu yang bersamaan. Langkah panjang Ardan menjejak tepat di area yang baru saja dipel oleh Rani. Sepatu mahalnya menginjak genangan tipis yang belum kering. Air terciprat, mengenai sisi sepatu, ujung celana, dan sedikit bagian jas. Ardan spontan menghentikan langkah. Ia menunduk, memandangi sepatu dan celananya yang ternoda titik-titik air keruh. Rahangnya mengeras. Urat halus di pelipisnya terlihat menegang. Rani tersentak panik. Ia segera menurunkan pel, menggenggam gagangnya dengan kedua tangan yang tiba-tiba terasa lemas. "Maaf, Pak." Suaranya hampir terputus. "Maaf, saya tidak sengaja. Saya baru saja mengepel di sini." Ardan mengangkat wajah. Tatapannya langsung tertuju pada Rani. Sejenak ia mengamati gadis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kerudung lusuh. Seragam kebersihan yang mulai memudar. Tas selempang kecil yang tampak murah. Sandal plastik yang basah. Seluruh kekesalan yang sejak tadi ia tahan tiba-tiba menemukan sasaran. "Kau tidak punya mata," ucap Ardan tajam. "Kalau baru mengepel, kau pikir kenapa tidak diberi tanda? Apa susahnya meletakkan papan kecil bertuliskan lantai basah? Atau memang di kepalamu tidak ada ruang untuk berpikir?" Rani menunduk semakin dalam. Tangan yang memegang gagang pel bergetar. "Maaf, Pak." Ulangnya pelan. "Saya akan keringkan sekarang." Namun Ardan belum selesai. "Jangan hanya lantainya yang kau pikirkan," katanya dingin. "Lihat penampilanmu sendiri. Kerudung lusuh, seragam kusam, sandal seperti itu untuk apa dipakai ke gedung kantor? Ini bukan gang sempit di kampungmu." Beberapa karyawan yang baru masuk mendadak memperlambat langkah. Mereka melirik sekilas ke arah sumber suara, lalu pura-pura sibuk dengan telepon atau berkas di tangan. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang mencoba menengahi. Rani merasakan wajahnya panas. Bukan hanya karena malu, tetapi juga karena setiap kata yang diucapkan Ardan seperti pisau kecil yang menggores harga dirinya. "Kalau kau bekerja di sini," lanjut Ardan, suaranya tidak lagi meninggi, tetapi justru terdengar lebih menusuk. "Setidaknya hormati tempat ini. Jangan datang dengan penampilan seperti baru keluar dari lorong belakang pasar." Susah sekali ia merapikan diri. Napas Rani tercekat. Ia ingin menjelaskan bahwa kerudungnya memang hanya itu. Bahwa gajinya yang kecil harus ia bagi untuk bayar kontrakan, membeli beras, membiayai sekolah adiknya. Ia ingin mengatakan bahwa sebelum berangkat bekerja, ia sudah berdiri di depan cermin, berusaha menata kerudung sebaik mungkin. Namun tidak ada kata yang keluar. Yang bisa ia lakukan hanya menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan pria itu. "Segera bersihkan lantai ini," kata Ardan akhirnya. "Dan lain kali, usahakan otakmu ikut bekerja bersama tanganmu." Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak wangi parfum mahal dan suasana yang mendadak terasa jauh lebih dingin. Rani menatap sepatu itu menghilang di balik deretan kursi tunggu. Barulah setelah itu ia mengedip pelan, dan setitik air mata jatuh diam-diam ke lantai yang mengkilap. Rani menelan pahit di tenggorokannya. Ia berjongkok, memasukkan kembali pel ke dalam ember, lalu mulai mengeringkan lantai dengan gerakan yang lebih cepat. Di sekelilingnya, orang-orang kembali berlalu lalang. Beberapa menatap sekilas dengan rasa iba yang singkat, kemudian melupakan. Keseharian mereka terlalu penuh untuk memikirkan luka seorang petugas kebersihan.
Namun bagi Rani, pagi itu menjadi garis yang tebal dalam hidupnya. Saat waktu istirahat tiba, Rani duduk sendirian di bangku kecil dekat ruang penyimpanan alat. Bekal nasi yang ia bawa dari rumah tergeletak di pangkuan. Ia membuka tutup kotak makan, menghirup aroma tempe orek yang dimasak seadanya. Perutnya sebenarnya lapar, tapi kenangan kata-kata Ardan membuatnya kehilangan selera. Suara ejekan itu terus terulang di kepalanya. Kerudung lusuh, seragam kusam, sandal seperti dari lorong belakang pasar. Rani memandang ujung sandalnya, lalu kerudung yang menutupi kepalanya. Ia meraba ujung kain yang mulai menipis. Kerudung ini ia beli dari uang hasil menabung berbulan-bulan. Kerudung yang ia pakai saat menghadiri pemakaman ayahnya. Kerudung yang mengingatkannya pada hari ia berjanji di depan makam sederhana itu, bahwa ia akan menjaga ibu dan adiknya sebaik mungkin. Ternyata bagi orang lain, semua itu hanya layak menjadi bahan ejekan. Satu suap nasi masuk ke mulutnya, hambar. Namun ia memaksa mengunyah. Ya Allah, lirihnya dalam hati. Jangan biarkan saya membenci. Saya hanya ingin kuat. Di lantai atas, dunia yang sama sekali berbeda sedang bergerak. Ruang rapat besar dipenuhi orang-orang penting dengan jas mahal dan jam tangan berkilau. Proyektor menampilkan grafis angka-angka pertumbuhan perusahaan, rencana ekspansi, dan grafik yang menanjak maupun menurun. Di ujung meja, Ardan berdiri tegak, menjelaskan strategi dengan suara mantap. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa jam sebelumnya, ia menumpahkan amarah pada seorang gadis kebersihan. Bagi Ardan, itu hanya insiden kecil yang sudah berlalu. Rapat selesai menjelang siang. Beberapa direktur mendekati Ardan, menyalaminya sambil memberi pujian. Ia membalas dengan senyum tipis yang terukur. Kepalanya dipenuhi angka, kesepakatan, dan tanggung jawab yang berat. Ia tahu perusahaannya sedang berada di persimpangan. Keputusan-keputusan yang ia ambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan nasib ratusan karyawan. Di dalam tekanan itu, ia menjadi lebih mudah meledak. Saat berjalan kembali ke ruang kerjanya, sesaat wajah Rani terlintas di benaknya. Bukan wajah penuh air mata, namun wajah menunduk dengan kerudung coklat yang lusuh. Ada kilatan samar di hatinya, semacam rasa tidak nyaman. Namun ia buru-buru menghapusnya. Itu salahnya sendiri, gumam Ardan pelan. Kalau tahu lantai basah, seharusnya pasang tanda. Ia tidak ingin memikirkan lebih jauh. Lebih mudah menimpakan kesalahan pada orang lain, terutama pada mereka yang tidak punya kuasa untuk membantah. Sementara itu, Rani melanjutkan pekerjaannya hingga sore. Tangannya pegal, punggungnya nyeri, tetapi ia tetap bergerak. Ia menyapu, mengepel, mengelap meja, dan membereskan tempat sampah. Setiap kali melewati lobi, ia menatap singkat lantai yang pagi tadi menjadi saksi penghinaan yang ia terima. Lalu ia mengalihkan pandangannya. Menjelang jam pulang, hujan turun lagi. Kali ini lebih lebat. Rani menatap keluar dari balik pintu kaca. Orang-orang yang punya payung membuka payung mereka. Yang tidak, berlari mencari ojek atau menunggu di bawah atap. Rani merapatkan kerudungnya. Ia tidak punya payung. Payung yang dulu mereka miliki patah disapu angin besar beberapa bulan lalu dan belum sempat diganti. Ia menghela napas. Seorang petugas keamanan melintas dan sempat meliriknya. Tidak bawa payung, Mbak Rani? Tanyanya ramah. Rani tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Kontrakan saya tidak terlalu jauh. Kalau lari pelan-pelan, tidak akan terlalu basah. Petugas keamanan itu mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan sedikit kasihan. Rani menuruni anak tangga dengan hati-hati. Begitu kakinya menginjak halaman, air hujan langsung membasahi kerudung dan seragamnya. Namun ia tetap melangkah, mendekap tas selempangnya lebih erat. Setiap tetes hujan yang jatuh di tubuhnya, seolah membawa sisa-sisa kata-kata Ardan yang masih mengendap di hati. Gang sempit di kampungmu. Penampilan seperti baru keluar dari lorong pasar. Kalimat-kalimat itu menyatu dengan air hujan, mengalir bersama langkahnya yang kecil-kecil di atas trotoar. Namun di tengah semua itu, dalam hatinya ia masih sempat berbisik.
Ya Allah, jangan biarkan saya malu menjadi diri sendiri. Ajari saya untuk tetap bersyukur. Rumah kontrakan Rani berada di ujung gang kecil yang becek. Dindingnya dari batako yang belum diplester. Atapnya dari seng yang beberapa bagiannya sudah berkarat. Di teras sempit, sepasang sandal kecil yang sudah mulai rusak tergeletak. Ketika Rani mengetuk pelan pintu kayu yang agak rapuh, suara langkah kecil terdengar dari dalam. Pintu terbuka, menampilkan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun dengan rambut dikucir dua dan mata bulat yang cerah. "Mbak Rani," serunya girang, "kok pulangnya kehujanan lagi?" Rani tersenyum, meski tubuhnya menggigil. "Tadi hujan mendadak, Sari," jawabnya lembut. "Kamu sudah makan?" Sari menggeleng. "Tunggu Mbak Rani pulang. Kita makan bareng." Rani masuk ke dalam, menutup pintu pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara keras. Ruangan itu tidak luas. Hanya ada satu dipan sederhana, satu meja kecil, dan rak kayu untuk meletakkan beberapa piring. Di sudut, ada kompor gas mungil dan panci yang sudah berulang kali dipakai. Meski serba terbatas, Rani selalu berusaha menjaga semuanya tetap rapi dan bersih. Ia menggantung kerudung yang masih basah, lalu mengganti baju dengan pakaian rumah yang lebih nyaman. Setelah itu, ia membuka tas lempangnya dan mengeluarkan plastik berisi beberapa butir telur dan sedikit sayuran. "Mari kita masak, Sari," katanya. "Hari ini Mbak Rani berhasil beli telur. Kita buat telur balado sedikit saja, biar terasa istimewa." Sari tersenyum lebar, matanya berbinar. "Terima kasih, Mbak," ujar Sari. "Mbak pasti capek. Tadi di kantor dimarahi lagi." Pertanyaan itu membuat gerakan tangan Rani terhenti sesaat. Ia menatap adiknya, lalu memaksakan sebuah senyum. "Tidak, kok," jawabnya pelan. "Mbak hanya kecapean. Di kantor banyak pekerjaan." Sari mengamati wajah kakaknya yang tampak lelah. Ada lingkaran tipis di bawah mata Rani. Namun gadis kecil itu belum cukup mengerti bentuk-bentuk luka yang tidak terlihat. Ia hanya tahu bahwa kakaknya adalah orang paling kuat yang ia punya. Rani mengaduk bumbu di wajan, membiarkan aroma bawang merah dan cabai tumis memenuhi ruangan sempit itu. Sesekali ia menatap Sari yang duduk di dipan, memeluk buku gambar yang ia beli dari kios murah. Ada rasa hangat yang pelan-pelan menutupi rasa sakit di dadanya. Di meja makan yang kecil, nanti mereka akan duduk berdampingan, makan telur balado dengan nasi hangat yang jumlahnya tidak banyak tetapi dibagi dengan rasa syukur. Di luar, hujan masih turun, menari di atas atap seng dan mengirim suara berisik yang anehnya justru menenangkan. Hari yang dimulai dengan penghinaan akan berakhir dengan doa. Nanti malam, sebelum tidur, Rani akan duduk sebentar di ujung dipan, menangkupkan tangan dengan mata terpejam. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Kalau hari ini saya kurang kuat, maafkan. Terima kasih karena saya masih bisa pulang, masih bisa melihat senyum adik saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya percaya Engkau akan mencukupi kebutuhan kami." Dan tanpa ia tahu, di suatu tempat di sudut kota yang sama, seorang pria bernama Ardan Kurniawan sedang duduk di ruang kerja luas dengan lampu redup. Map-map berserakan di meja. Laporan keuangan terbuka di depan laptopnya. Namun pikirannya melayang sejenak pada gadis berkebaya lusuh dengan pel di tangan, yang tadi pagi ia jadikan sasaran amarah. Sebentar saja, ada rasa sesak yang tidak bisa ia jelaskan. Namun ia mengusirnya, menunduk kembali pada angka-angka di layar. Hari itu berakhir tanpa pertemuan lagi di antara mereka. Tetapi Allah sudah menulis sesuatu yang halus di balik garis-garis takdir yang belum mereka mengerti. Bahwa satu penghinaan di lobi marmer mengkilap akan menjadi pintu yang perlahan membawa dua dunia berbeda ke arah pertemuan yang tidak pernah mereka duga. Dan Rani masih belum tahu bahwa kesederhanaannya, yang hari ini diejek, suatu hari justru akan menjadi sesuatu yang paling dicari oleh pria yang pernah merendahkannya. Hujan sudah berhenti sejak subuh, tetapi udara pagi masih terasa lembab. Cahaya matahari merayap pelan melalui celah seng yang sedikit terbuka di atap kontrakan Rani. Embun yang menempel di ujung daun tanaman liar di depan rumah jatuh satu persatu, seperti menit-menit yang baru saja dimulai. Rani membuka mata perlahan.
Ia tidak tidur nyenyak semalam. Kata-kata Ardan masih terngiang di telinganya, mengulangi lagi dan lagi bagian-bagian yang paling menyakitkan. Ia memejamkan mata sebentar, menstabilkan napasnya. Di sampingnya, Sari masih tidur dengan posisi meringkuk, memeluk guling kecil yang sudah sangat usang. Sejenak, Rani menatap wajah adik satu-satunya itu. Wajah polos, hangat, tidak mengetahui apa-apa tentang kerasnya dunia di luar. Setiap kali Rani merasa hampir menyerah, wajah Sari menjadi alasan untuk bangkit lagi. Ia bangun pelan-pelan agar tidak membangunkan Sari, lalu menuju dapur kecil. Kompor gas ia nyalakan perlahan. Ia menyiapkan air hangat untuk mandi Sari nanti, kemudian menanak sedikit nasi dari beras yang tersisa. Setelah dapur rapi, ia mengambil mushaf kecil dari rak kayu. Sampulnya beberapa kali tertekuk karena terlalu sering dibuka, tetapi halaman-halamannya tetap bersih. Rani duduk di dekat jendela kecil, membuka mushaf itu, membaca beberapa ayat dengan suara lirih. Kata-kata itu menenangkan dadanya yang sejak tadi terasa berat. Ketika ia menutup mushaf itu, ia mengusap sudut matanya yang sedikit basah. "Ya Allah, berikan kekuatan," bisiknya. Ketika matahari semakin terang, Sari terbangun. Gadis kecil itu mengucek mata, lalu tersenyum ketika melihat kakaknya. "Mbak Rani sudah bangun," ucapnya ceria. Rani tersenyum lembut. "Ayo mandi, Sari. Nanti kesiangan sekolah." Sari melangkah ke kamar mandi dengan wajah mengantuk, tetapi tanpa mengeluh. Rani menyiapkan seragam sekolah Sari yang sudah ia setrika semalam. Seragam itu sudah mulai sempit, namun mereka belum bisa membeli yang baru. Rani menarik napas pelan, menata keras seragam itu dengan hati-hati. Setelah mereka sarapan sederhana, Rani mengantar Sari ke ujung gang. Jalanan sudah mulai ramai. Motor-motor lewat, pedagang sayur menata dagangan. Suara anak-anak yang berangkat sekolah terdengar dari berbagai arah. Sari menggenggam tangan Rani erat-erat. "Mbak," ucap Sari, "kalau hari ini Mbak dimarahi lagi, Sari doakan semoga Mbak kuat, ya." Rani tersenyum, meski hatinya terasa menghangat dan perih sekaligus. "Terima kasih, Sari," balasnya lembut. "Kamu juga semangat sekolahnya." Sari melangkah masuk ke dalam gerbang sekolah kecil itu. Ia menoleh, melambaikan tangan. Rani membalas lambaian itu, menunggu sampai adiknya benar-benar masuk kelas sebelum berbalik menuju halte bus kecil. Ia naik bus yang penuh dengan orang-orang beragam rupa dan cerita. Ada perempuan yang memeluk map tebal karena akan menghadiri wawancara kerja. Ada bapak tua yang membawa keranjang berisi sayur. Ada beberapa pedagang kecil. Rani berdiri dekat pintu karena tidak kebagian kursi. Setiap kali bus berguncang, ia memegang tiang dengan erat. Di kepalanya, dua suara bergema. Satu suara adiknya yang penuh harapan. Satu suara Ardan yang penuh penghinaan. Kerudung lusuh, seragam kusam, sandal lorong pasar. Setiap kali suara itu muncul, ada rasa perih yang menggores. Namun Rani mengangkat wajahnya, memperhatikan langit di balik jendela bus yang buram. "Saya tidak boleh patah," batinnya. Ketika sampai di gedung kantor, suasana sudah sibuk. Para karyawan berjalan cepat, sebagian membawa kopi, sebagian berbicara lewat headset. Rani menundukkan kepala ketika melewati lobi, lalu menuju ruang penyimpanan alat kebersihan. Ia menggulung ujung bajunya, mengambil pel dan ember, lalu mulai bekerja. Tetapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Beberapa karyawan yang biasanya tidak memperhatikan Rani, kini melirik dengan pandangan yang sulit ia artikan. Ada yang tampak iba, ada yang tampak menghindar. Ada pula yang berbisik pelan kepada temannya, meski Rani tidak berusaha mendengar. Namun ia tahu, kejadian kemarin terdengar sampai ke beberapa telinga. Dan sebagaimana biasanya, tidak ada yang membela. Namun bukan itu yang membuat hati Rani semakin nyeri. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa dirinya memang tidak memiliki apa-apa yang bisa ia banggakan untuk dibela. Sekitar jam 9, pintu lift terbuka. Ardan keluar dengan langkah mantap, pakaian rapi, wajah tegas tanpa sedikit pun emosi.
Tangan kirinya memegang tablet kecil berisi jadwal rapat. Ia berjalan melewati lobi tanpa menoleh kanan-kiri. Rani yang sedang mengepel lantai di sisi kiri langsung memundurkan diri. Ia menunduk dalam, berusaha membuat tubuhnya sekecil mungkin. Namun Ardan tidak memperhatikannya. Benar-benar tidak. Tidak ada kemarahan seperti kemarin. Tidak ada kata-kata menyakitkan. Tetapi yang membuat hati Rani terasa hampa adalah justru hal itu. Baginya, kejadian kemarin adalah luka besar. Namun bagi Ardan, ia tidak lebih dari bayangan samar yang tidak layak diingat. Rani menyadari itu, dan rasanya seperti kenyataan pahit yang menghantam dadanya. Namun bagi Ardan sendiri, sesuatu aneh terjadi. Saat ia berjalan menuju kantor, dalam sepersekian detik tatapannya sempat menangkap sosok Rani yang menunduk dalam, memegang pel dengan kedua tangan. Ada sesuatu yang terasa mengganggu pikirannya. Entah rasa bersalah, entah sekadar ketidaknyamanan, tetapi ia mengusirnya cepat-cepat. Ardan memasuki ruang kerjanya di lantai 12. Ruangan luas dengan jendela besar menghadap kota. Di mejanya, tumpukan berkas menunggu. Asisten pribadinya, Dina, masuk membawa daftar agenda. "Pak, rapat dengan klien dimulai jam 11. Setelah itu ada makan siang bisnis dengan investor. Sore nanti Bapak diminta meninjau proyek." Ardan mengangguk tanpa banyak bicara. Namun Dina memperhatikan hal lain. Sejak pagi, raut wajah bosnya tampak lebih tegang dari biasanya. Bukan tegang karena pekerjaan, tetapi seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Pak," ujar Dina ragu. "Apakah Bapak tidak apa-apa?" Ardan menatap layar komputernya. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Namun suara itu tidak sekuat biasanya. Di bawah, Rani melanjutkan pekerjaannya. Tangannya bergerak otomatis, tapi hatinya terasa berat. Ia teringat ucapan ibunya dulu sebelum meninggal. Menjadi sederhana bukan aib. "Nak, yang penting hatimu tetap bersih." Namun terkadang, dunia bisa sangat kejam pada kesederhanaan. Saat waktu istirahat tiba, Rani duduk di ruang kecil dekat lobi. Ia tidak membuka bekalnya hari itu. Perutnya terasa kosong, tetapi bukan karena lapar. Lebih karena ada sesuatu di dalam dirinya yang remuk dan belum ia benahi. Ia memandang lantai marmer yang mengkilap, melihat bayangannya sendiri yang tampak kecil dan jauh. Di saat yang sama, suara-suara kota terdengar samar dari luar gedung. Suara deru kendaraan, suara klakson, suara langkah orang-orang yang mengejar rezeki. Rani menggenggam ujung kerudungnya. Ia merapikannya perlahan. "Allah, tolong lembutkan hati saya," bisiknya. "Saya tidak ingin membenci siapapun. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang." Dan ketika ia mengangkat wajahnya, ia tidak tahu bahwa di lantai atas, Ardan sedang menatap layar komputer tanpa fokus. Sejenak pikirannya melayang pada gadis berseragam biru yang ia hina kemarin. Ia tidak tahu kenapa ia teringat. Namun ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu pada ketundukan gadis itu yang semalam muncul kembali dalam mimpinya. Bukan mimpi jelas, hanya bayangan samar tentang seseorang yang menunduk sambil menahan sakit. Ardan menepis pikiran itu. Ia adalah bos besar. Ia punya tanggung jawab penting. Ia tidak seharusnya memikirkan petugas kebersihan. Namun entah kenapa, bayangan gadis itu tidak hilang. Dan itulah awal dari sesuatu yang belum ia mengerti. Sesuatu yang diam-diam sedang tumbuh. Pelan, sangat pelan, tetapi nyata. Hari berikutnya, langit Jakarta cerah. Tetapi hati Rani belum benar-benar pulih. Ada sesuatu yang masih menggantung di dadanya. Luka yang kemarin ia terima tidak berdarah. Tetapi rasanya jauh lebih sakit daripada luka yang bisa dilihat mata. Pagi itu, Rani berangkat sedikit lebih awal. Ia ingin memastikan semua sudut lobi bersih sebelum para karyawan datang. Langkahnya pelan, menembus gang sempit yang masih dipenuhi aroma tanah basah. Begitu sampai di gedung, ia berganti sepatu dengan sandal kerjanya, menyimpan tas selempang di ruang penyimpanan kecil, lalu mengambil ember dan kain pel. Ketika pintu kaca lobi terbuka, udara dingin menyambutnya. Lampu-lampu masih sebagian padam, hanya beberapa area yang menyala.
Keheningan gedung itu memberi Rani kesempatan untuk menarik napas panjang sebelum hari sibuk dimulai. Ia mulai dari sisi kanan lobi, mengelap kaca besar, lalu menyusun kembali bangku-bangku kecil yang kadang bergeser. Gerakannya rapi dan teratur. Rani tidak pernah mengeluh meski tubuhnya letih, karena ia tahu setiap pekerjaan harus ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Namun pagi itu, nasib seperti ingin menguji kesabarannya lagi. Saat sedang memindahkan galon air dari gudang kecil dekat lobi, tangan Rani tergelincir. Galon besar itu bergoyang tidak stabil. Beratnya membuat tubuh Rani terhuyung. Ia mencoba menahan, tetapi galon itu jatuh pelan ke lantai, membuat air di dalamnya bergetar keras dan menimbulkan suara berat yang menggema. Tubuh Rani ikut limbung, dan ia hampir saja jatuh terduduk jika tidak menahan diri pada sisi meja resepsionis. Astagfirullah. Gumamnya kaget. Napasnya terengah. Resepsionis yang baru masuk memandang dengan raut kasihan. Mbak Rani tidak apa-apa. Rani menggeleng cepat sambil tersenyum sopan. Tidak apa-apa, Mbak. Maaf menimbulkan suara. Ia kembali memegang galon dengan kedua tangan, berusaha mengangkatnya perlahan. Namun tiba-tiba suara langkah tegas terdengar dari arah pintu masuk. Suara sepatu kulit yang menghentak lantai marmer. Rani langsung merasa jantungnya mengecil. Ardan baru saja masuk. Pria itu mengenakan kemeja biru tua dan setelan jas hitam yang tampak lebih mahal dari perhiasan manapun. Wajahnya tampak serius. Matanya fokus. Rambutnya disisir rapi. Dan aroma parfum maskulinnya tercium samar. Namun begitu melihat Rani yang hampir jatuh sambil menahan galon, langkah Ardan spontan berhenti. Sekejap itu saja, waktu seperti menahan napas. Rani memalingkan wajah. Ia tidak ingin menatap mata pria itu. Tidak hari ini. Tidak setelah apa yang terjadi kemarin. Tetapi Ardan, entah kenapa, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemandangan di depannya. Gadis itu berusaha mengangkat benda berat sendirian. Wajahnya menahan lelah. Namun tetap berusaha tersenyum sopan pada resepsionis tadi. Ada sesuatu di dalam diri Ardan yang tersentuh samar. Ia melangkah mendekat. Biarkan saya bantu, ucap Ardan. Suara itu membuat Rani terhenyak. Dadanya langsung terasa sesak. Ia memandang ke depan sambil menunduk. Tidak berani menatap mata Ardan. Tidak perlu, Pak, jawabnya pelan. Saya bisa sendiri. Ardan mengerutkan dahi. Itu berat. Kau hampir jatuh. Rani menggeleng lagi. Kali ini lebih panik dibanding tadi. Terima kasih, Pak. Tapi saya bisa. Sheila, resepsionis muda, melirik keduanya bingung. Ia tahu kemarin terjadi sesuatu, meski tidak melihat langsung. Namun dari cara Rani merapatkan tubuhnya dan menunduk sedalam itu, jelas ia sedang ketakutan. Ardan tidak langsung menyentuh galon itu. Ia hanya berdiri, memperhatikan bagaimana Rani berusaha membalikan posisi galon supaya ujungnya bisa masuk ke dispenser. Sekalipun tubuhnya mungil dan tenaganya tidak banyak, gadis itu berjuang keras tanpa meminta bantuan siapapun. Ardan, tanpa bisa menjelaskan sebabnya, merasakan ada perasaan tidak nyaman di dadanya. Sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. Namun ia belum siap mengakuinya. Berikan ke sini, katanya lagi. Kali ini lebih lembut namun tetap tegas. Rani semakin gugup. Tangan kecilnya yang menggenggam galon mulai bergetar. Ia takut. Bukan karena galon itu berat, tetapi karena pria di depannya adalah orang yang kemarin menghinanya habis-habisan hingga ia menangis diam-diam di ruangan kosong. Ia tidak ingin terlihat lemah sekali lagi. Mohon jangan, Pak, ucap Rani lebih pelan. Saya bisa. Suara itu hampir tidak terdengar. Tetapi Ardan menangkapnya. Ada getar yang tidak ia pahami dalam suara itu. Getar yang bukan karena lelah, melainkan karena takut. Ardan terdiam. Itu pertama kalinya ia sadar bahwa sikapnya kemarin mungkin begitu menyakitkan hingga membuat gadis itu takut mendekatinya hari ini. Ia menarik napas. Tetapi sebelum Ardan sempat berkata sesuatu, Rani kembali mencoba mengangkat galon itu. Tangan kirinya tergelincir oleh sedikit air yang menetes dari permukaan galon. Dan kali ini, tubuhnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Ia jatuh,
Lututnya menghantam lantai keras. Galon terjatuh ke samping, mengguling beberapa sentimeter. Rani meringis. Aduh! Ardan refleks melangkah maju. Hei! Ia menunduk cepat, memegang lengan Rani untuk membantunya berdiri. Namun reaksi Rani justru membuat Ardan membeku. Rani tersentak, spontan menarik lengannya, seolah sentuhan Ardan adalah sesuatu yang berbahaya. Matanya membesar, tetapi bukan karena sakit, tetapi karena takut. Ia berdiri cepat-cepat, menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara gemetar. Maaf, Pak, maaf, saya tidak sengaja. Ardan membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Di depan matanya, Rani tampak seperti seseorang yang sedang melindungi dirinya dari tamparan. Sikap tubuhnya meringkuk sedikit, seolah setiap saat bisa dimarahi. Tatapannya tidak berani naik sedikit pun. Ardan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menampar batinnya. Ia yang membuat gadis itu seperti ini. Ia yang membuat gadis itu memandangnya seperti ancaman. Dan itu bukan rasa nyaman. Itu rasa yang membuat dadanya sesak. Sheila, resepsionis, menatap Ardan dengan ekspresi sulit dijelaskan, seperti sedang berharap Ardan tidak marah lagi. Namun Ardan justru perlahan menundukkan tubuhnya, mengambil galon itu, lalu meletakkannya dengan benar di dekat dispenser. Tanpa berkata apa-apa, hanya diam, lalu berdiri kembali. Sheila menatap Ardan dengan takjub. Ia belum pernah melihat bosnya melakukan hal seperti itu. Rani menggenggam ujung seragamnya, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Ardan membuka suara pelan. Kau terluka. Rani menggeleng cepat, meski lututnya jelas memerah. Tidak, Pak. Saya tidak apa-apa. Ardan ingin mengatakan sesuatu. Entah permintaan maaf, entah sekadar ucapan bahwa ia tidak bermaksud menakutinya. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Ia tidak mengerti kenapa melihat ketakutan Rani membuatnya merasa bersalah. Ia tidak mengerti kenapa tangan gadis itu yang bergetar membuat hatinya terasa tercubit. Dan ia benci perasaan itu. Tanpa bicara lagi, Ardan berbalik dan melangkah menuju lift. Punggungnya tegap, langkahnya mantap, tetapi hatinya tidak setenang wajahnya. Sheila menatap Rani setelah Ardan pergi. Gadis itu langsung memegang lututnya yang sakit, menunduk sambil menahan napas agar tidak mengeluh. Mbak Rani, sakit ya? Tanya Sheila hati-hati. Rani menggeleng lagi sambil tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Mbak. Hanya terkejut. Resepsionis itu menghela napas. Barusan Pak Ardan. Beda, ya? Tidak marah. Rani menunduk semakin dalam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu hanyalah bahwa jantungnya masih berdetak kencang. Ia berusaha kembali bekerja, tetapi setiap kali menggerakkan pel atau mengambil kain lap, lututnya terasa berdenyut. Namun ia tetap berjalan. Karena hidup tidak pernah membiarkan dirinya berhenti. Di lantai 12, Ardan masuk ke ruang kerjanya dengan perasaan tidak jelas. Dina menyodorkan jadwal rapat, tetapi Ardan malah meletakkan mapnya dengan sedikit lebih keras dari biasanya. Pak, Bapak tidak apa-apa? Tanya Dina lagi. Ardan merosotkan tubuhnya di kursi, memijit pelipis. Semua orang menatap apapun yang saya lakukan, gumamnya tanpa sadar. Dan saya sendiri tidak mengerti apa yang sedang saya lakukan. Dina mengerutkan dahi. Maaf, Pak. Ardan menggeleng. Bukan apa-apa. Lanjutkan pekerjaanmu. Setelah Dina keluar, ruangan itu menjadi sunyi. Ardan memejamkan mata sejenak. Tetapi bayangan Rani yang jatuh, dan cara gadis itu menepis tangannya karena takut, terus muncul. Seperti ada luka kecil yang ia buat sendiri, dan kini ia harus menatapnya tanpa bisa lari. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ardan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Rani berjalan menuju toilet umum untuk membersihkan noda air di seragamnya. Ia duduk sebentar di kursi plastik dekat wastafel, memeriksa lututnya. Benar saja, kulitnya memerah, ada sedikit goresan. Ia menarik napas panjang.
Apa saya salah lagi? Bisiknya lirih. Ia teringat bagaimana Ardan mencoba membantu. Namun yang ia rasakan hanya ketakutan. Ia tidak bisa menghapus bayangan saat pria itu menghina dirinya hari sebelumnya. Namun sesuatu di dalam dirinya juga bertanya-tanya. Kenapa tadi Ardan tidak marah? Kenapa ia menolong? Kenapa ia terlihat berbeda? Rani menutup matanya, menenangkan diri. Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, hidupnya terus berjalan. Dan meski hari ini dimulai dengan jatuh dan ketakutan, ia percaya Allah tidak akan memberinya ujian tanpa tujuan. Ketika ia kembali bekerja, rasa sakit di lutut sudah mereda sedikit. Ia mengangkat pel dan melanjutkan pekerjaannya, berusaha mengalihkan pikiran dari peristiwa tadi. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Sesuatu yang ia sendiri belum menyadari. Dan jauh di ruangan atas gedung itu, Ardan Kurniawan sedang duduk sambil menatap jendela kota. Ia, untuk pertama kalinya, memikirkan petugas kebersihan bernama Rani lebih lama dari yang seharusnya. Dan ia benar-benar tidak tahu kenapa. Siang itu, matahari bersinar cukup terik, meski angin yang datang dari sela-sela gedung tinggi terasa sejuk. Rani baru saja selesai mengelap meja-meja di ruang tunggu lantai 2 ketika ponsel kecilnya bergetar dalam saku. Ia mengeluarkan ponsel itu, sebuah ponsel murah dengan layar yang sudah sedikit retak di sudutnya. Pesan dari Sari muncul. "Mbak, nanti pulangnya hati-hati ya," kata Bu Guru. "Sore ini mungkin hujan lagi." Rani tersenyum kecil. Ia mengetik balasan singkat. "Iya, Sari. Terima kasih ya." Ia memasukkan kembali ponsel itu ke saku, lalu mengambil pel dan ember. Hari itu banyak area yang harus ia bersihkan karena gedung sedang mempersiapkan acara besar minggu depan. Rani ingin pekerjaannya selesai tepat waktu. Ia turun ke lobi dengan hati-hati, memastikan tidak menghalangi langkah siapapun. Ia sudah hafal ritme kantor itu. Di pagi hari, karyawan bergerak cepat seperti burung-burung yang dilepas dari sangkar. Siang hari, alurnya melambat sedikit. Sore hari, energi orang-orang cenderung menurun. Tugas Rani adalah memastikan semuanya tetap bersih tanpa pernah terlihat mengganggu. Ketika ia sampai di lobi, beberapa karyawan sedang berjalan sambil membawa kopi. Salah satunya tanpa sengaja menumpahkan sedikit isi gelasnya. Rani cepat-cepat berjongkok, mengambil tisu dari rompi birunya untuk membersihkan lantai sebelum ada yang terpeleset. Ia melakukannya sambil tersenyum. Rani tidak pernah membiarkan rasa lelah membuatnya kehilangan kebaikan kecil seperti itu. Namun tanpa ia sadari, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Ardan, yang baru turun dari lift. Ia sempat berhenti beberapa detik, memperhatikan bagaimana gadis itu membersihkan tumpahan kopi dengan cepat tanpa diminta. Rani tidak melihat sekeliling, tidak mencari pujian, tidak menunggu siapapun menyadarinya. Ia hanya melakukan pekerjaannya, bahkan untuk sesuatu yang bukan tugas wajibnya. Ardan mengerutkan dahi. Ada sesuatu di dada yang terasa aneh, sesuatu yang tidak ia suka rasakan. Ia menarik napas pelan, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tetapi matanya tetap tertarik mengikuti gerakan Rani yang berdiri lagi sambil membawa ember dan pel. Rani tidak melihat Ardan di sana. Ia berjalan menuju pintu luar untuk mengganti air di embernya. Ketika pintu kaca terbuka, angin sore yang agak kencang menyapu sebagian kerudungnya, membuat ujung kain itu terbang sedikit. Rani menahan ujung kerudung itu dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang ember kosong. Di halaman depan gedung, ada keran khusus untuk petugas kebersihan. Rani mengisi ember, melihat air mengalir deras, lalu sejenak memandang trotoar di luar gedung. Orang-orang berlalu dengan langkah cepat. Ada yang memakai jas mahal, ada yang memakai pakaian kantor biasa. Ia tahu dunia mereka berbeda dari dunianya. Tetapi Rani tetap bersyukur. Hidup mungkin berat, tetapi tidak pernah membuatnya berhenti mengucap terima kasih dalam hati. Embernya penuh. Rani mematikan keran, menunduk sedikit karena berat ember itu, lalu kembali masuk ke dalam gedung. Sementara itu, dari kaca lantai 2, Ardan masih melihat. Entah kenapa ia tidak langsung pergi. Sore itu,
Cuaca berubah dalam hitungan menit. Awan hitam menggantung di langit, mengumpulkan titik-titik hujan di ujungnya. Petir samar terdengar dari kejauhan. Banyak karyawan mulai gelisah. Mereka berjalan mondar-mandir sambil membawa payung. Sebagian memesan taksi daring karena takut hujan deras. Rani masih berada di lantai 3, sedang membersihkan kaca besar yang memantulkan pemandangan kota. Ketika tetes hujan pertama mulai jatuh, ia berhenti sejenak untuk memperhatikan. Butir-butir air turun deras, memukul permukaan kaca seperti ribuan jarum kecil. Angin semakin kencang, membuat pepohonan di luar melambai tidak teratur. Rani menelan ludah. Ia tahu bahwa hari ini ia akan pulang tanpa payung. Sama seperti kemarin. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia menyelesaikan pekerjaannya, lalu menuruni tangga menuju lobi untuk mengembalikan alat kebersihan. Hujan terlihat semakin deras dari balik pintu kaca. Air membentuk tirai yang tebal, membuat lampu-lampu di luar tampak berkedip samar. Ketika Rani menaruh pel di tempatnya, seorang ibu petugas kebersihan yang lebih tua memandangnya iba. "Kamu pulang sekarang, Rani?" tanya wanita itu. Rani mengangguk. "Nanti kehujanan lagi, Nak." "Tidak apa-apa, Bu. Rumah saya tidak jauh." Wanita itu memandangnya lama, lalu meraih sesuatu dari loker kecilnya. Sebuah plastik bening tipis yang biasa digunakan untuk menutupi barang-barang dari hujan. Pakai ini untuk menutup badanmu. Tidak banyak membantu, tapi daripada tidak ada sama sekali." Rani terharu. Ia menerima plastik itu sambil tersenyum lembut. "Terima kasih banyak, Bu." Ia menutup kerudung dan bajunya dengan plastik itu. Lalu memeluk tas lempangnya erat-erat, memastikan bekal tempurung nasi yang tersisa untuk Sari tidak basah. Perlahan, ia melangkah ke pintu. Saat itu, Ardan datang dari arah lift. Ia berjalan cepat, diikuti asistennya, Dina, yang membawa beberapa map penting. Namun ketika melihat Rani berdiri di dekat pintu dengan plastik tipis yang menutupi tubuhnya, langkah Ardan melambat tanpa ia sadari. Rani menoleh, dan ketika melihat Ardan, ia segera menunduk, meminggir sedikit tubuhnya agar memberi jalan. Ia tidak berani menatap pria itu. Ardan melihat plastik yang melilit tubuh Rani, kerudung yang sudah mulai lembab, seragam kerja yang sederhana, dan sandal yang mulai aus. Dadanya terasa ditarik dari dalam. Dina memperhatikan sedikit perubahan raut wajah Ardan. "Pak, payung Bapak ada di mobil," ucap Dina. Ardan tidak menjawab. Justru matanya mengikuti Rani yang perlahan membuka pintu dan melangkah keluar, membiarkan hujan jatuh deras di atas plastik tipis yang tidak cukup melindunginya. Rani menahan napas saat angin dingin meniup wajahnya. Ia melangkah, memeluk tas selempangnya erat. Sandal plastiknya mencipratkan air ketika menyentuh genangan. Ia tidak pernah terlihat sekecil itu. Tidak pernah terlihat selugu itu. Tidak pernah terlihat sekuat itu dalam kesederhanaannya. Di dalam gedung, Ardan masih memandang punggung gadis itu menghilang di antara rintik hujan. Dina menatap bosnya. "Pak." Ardan sadar ia belum bergerak. Ia menggeleng pelan, mencoba kembali ke dirinya yang biasa. Namun suara hatinya tidak sama seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Ia merasakan hangat dan perih dalam satu waktu. Di luar, Rani berjalan pelan-pelan, berhati-hati agar tidak terpeleset. Plastik tipis yang diberikan Bu Lilis sudah mulai sobek di sisi kanan karena angin terlalu kencang. Tapi ia tetap meneruskan langkahnya. Hujan membasahi jalan. Lampu-lampu mobil memantul di genangan, menciptakan kilau kuning dan merah. Orang-orang di halte saling berdesakan, berlindung dari hujan. Rani berjalan melewati mereka, tidak ingin memakan tempat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena air hujan, tetapi karena rasa lelah yang menumpuk. Namun di balik semua itu, Rani tetap memikirkan satu hal. Tidak apa-apa basah. Yang penting Sari bisa makan. Ketika ia sampai di gang menuju rumah kontrakannya, hujan mulai sedikit mereda. Namun tubuhnya sudah sangat basah. Ia berlari kecil menuju depan rumah, mengetuk pelan. Sari membuka pintu dengan mata membesar. "Mbak, basah semua."
Rani tersenyum, menyingkirkan plastik yang sudah sobek. Tadi hujan deras sekali, ucapnya sambil menunduk agar air tidak menetes di lantai. Sari cepat-cepat mengambil handuk kecil dan memberikan pada Rani. Rani mengeringkan wajah dan tangannya, lalu mengganti baju dengan pakaian kering. Setelah itu, mereka duduk di meja kecil, memakan sisa nasi dan tempe yang Rani bawa pulang. Sari memandang kakaknya lama. "Mbak Rani capek?" tanyanya lembut. Rani tersenyum kecil, meski hatinya terasa penuh. "Tidak, kalau lihat kamu makan, hilang capeknya." Sari tersenyum malu. Di luar, hujan perlahan berhenti. Udara menjadi lebih dingin, tapi lebih tenang. Rani mengangkat wajahnya sebentar, mendengarkan suara air yang masih menetes dari seng. "Aloh," bisiknya dalam hati. "Hari ini melelahkan. Tapi terima kasih. Saya masih diberi kekuatan." Namun ia tidak tahu bahwa saat yang sama, di apartemen mewah di pusat kota, Ardan berdiri di dekat jendela kaca besar. Rambutnya masih rapi, tetapi wajahnya tidak setenang biasanya. Ia memandangi hujan yang perlahan berhenti. Tetapi yang ada di pikirannya bukan rapat, bukan proyek, bukan kesepakatan bisnis. Yang muncul justru bayangan gadis berseragam sederhana yang berjalan di tengah hujan sambil memeluk tas selempang lusuh. Bayangan itu tidak mau pergi. Dan tanpa ia sadari, sesuatu dalam hatinya pelan-pelan mulai membuka mata. Sesuatu bernama rasa peduli. Sesuatu bernama perhatian. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan kepada siapapun selama ini. Pagi itu, langit tampak lebih cerah. Awan-awan putih berjalan pelan di antara birunya angkasa. Namun di hati Rani, segala sesuatu belum benar-benar jernih. Bayangan tentang Ardan, tentang kata-kata yang pernah melukainya, masih sesekali muncul tanpa diundang. Meski begitu, hari tidak menunggu siapapun. Rani tetap harus bangun, menyiapkan sarapan sederhana, menyisir rambut Sari, membantu mengancingkan seragam sekolah adiknya, lalu berjalan bersama menuju gerbang kecil sekolah dasar di ujung gang. Sari menggenggam tangan Rani erat. "Mbak, hari ini Sari ada tugas kelompok. Doakan Sari bisa mengerjakannya." Rani tersenyum lembut, menatap mata adiknya yang berbinar. "Insya Allah, Sari pasti bisa. Yang penting jujur, usaha, dan tidak menyontek." Sari mengangguk mantap. Sebelum berlari masuk, ia menoleh dulu dan melambaikan tangan. Rani membalas lambaian itu, menyimpan pemandangan kecil itu dalam hatinya seperti menaruh benda berharga di tempat paling aman. Setelah Sari menghilang di balik pintu kelas, Rani berbalik menuju hal tebus. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah ingin menghapus sedikit lelah yang menempel. Ia menghela napas panjang, menatap jalanan yang ramai. "Allah, semoga hari ini lebih ringan," bisiknya pelan. Bus datang dengan suara berderit halus. Rani naik, berdiri di dekat tiang karena kursi sudah penuh. Wajah-wajah yang ia lihat hampir sama setiap hari. Ada yang tampak terburu-buru, ada yang tampak kelelahan sebelum hari dimulai, ada yang tampak acuh tak acuh. Rani memandangi keluar jendela. Gedung-gedung tinggi yang ia lewati seperti mengingatkan bahwa di kota ini, jurang antara kaya dan miskin bisa terasa seperti dinding yang tidak kasat mata, namun begitu tebal. Dan di salah satu gedung itu, sosok yang sempat melukai hatinya menunggu. Ketika ia sampai di gedung kantor, waktu masih menunjukkan pukul 8 kurang sedikit. Rani bersyukur, ia datang lebih awal. Ia menandatangani daftar hadir, mengambil alat kebersihan, lalu mulai bekerja di lantai dasar. Lobi masih sepi. Hanya ada satu satpam yang duduk di kursi dekat pintu masuk dan seorang resepsionis yang sedang memeriksa jadwal hari ini. Rani menyapa mereka dengan sopan, lalu mulai menyapu sudut-sudut lantai yang sering terlewat. Suatu hal yang Rani tidak tahu adalah, di lantai 12, Ardan juga datang lebih awal hari itu. Malam sebelumnya, ia duduk lama di depan laptop yang menyala, tetapi pikirannya tidak fokus. Laporan keuangan, rencana proyek, dan email penting menumpuk. Namun bayangannya malah tertuju pada seorang gadis berseragam biru yang berjalan dalam hujan dengan plastik tipis yang membungkus tubuhnya. Ia tidak biasa seperti itu. Selama ini,
Yang memenuhi pikirannya hanyalah angka, target, kesepakatan, dan kepercayaan direksi. Ia terlalu sering berada di ruang rapat, jarang menatap wajah-wajah yang membersihkan ruangan setelah rapat selesai. Tapi sekarang, entah kenapa, yang muncul justru mata seorang gadis yang selalu menunduk ketika berpapasan dengannya. Rani. Nama itu diketahui Ardan dari papan kecil di dada seragam Rani. Ia baru benar-benar membaca beberapa hari yang lalu. Sebelum itu, gadis itu hanya bagian dari pemandangan yang tidak ia perhatikan. Dan pagi itu, rasa bersalah yang sejak kemarin berputar pelan di dadanya seperti mendesak naik. Dina mengetuk pintu dan membawa selembar kertas berisi jadwal. Pagi, Pak. Ini agenda Bapak hari ini. Jam 9 rapat dengan tim marketing, jam 11 presentasi dengan klien, dan sore Bapak diminta meninjau ruangan yang akan dipakai acara besar. Ardan mengangguk, mengambil kertas itu. Namun sebelum Dina pergi, ia bertanya pelan. Di gedung ini, petugas kebersihan dikelola perusahaan mana? Dina tertegun sesaat. Itu pertanyaan yang tidak pernah ia duga akan keluar dari mulut bosnya. Seingat saya, Pak, perusahaan jasa kebersihan yang bekerja sama bernama Sinar Harapan. Kenapa ya, Pak? Ardan tidak langsung menjawab. Ia menghela napas. Ada satu orang di lobi. Dia jatuh saat mengangkat galon beberapa hari lalu. Oh, Mbak Rania, Pak. Dina mendadak tersadar. Dia memang sering di lobi. Kenapa, Pak? Apa ada masalah? Pertanyaan itu membuat Ardan terdiam sesaat. Di kepalanya, muncul dua gambar. Pertama, saat ia memarahi dan mengejek Rani di depan banyak orang. Kedua, saat Rani menepis tangannya dengan ketakutan ketika ia mencoba menolong. Keduanya sama-sama menekan dadanya. Bukan masalah, jawab Ardan akhirnya. Saya hanya bertanya saja. Dina mengangguk pelan. Meski batinnya penasaran, Ardan biasanya tidak tertarik pada hal-hal di luar pekerjaannya. Ada sesuatu yang berubah, namun ia tidak berani menanyakan lebih jauh. Pukul 9 lewat sedikit, lobi mulai ramai. Orang-orang berdatangan dengan pakaian rapi, membawa tas kerja dan berkas. Ada yang sempat menyapa satpam, ada yang hanya lewat tergesa-gesa. Rani sedang mengepel lantai dekat pintu masuk ketika suara obrolan dua karyawan perempuan terdengar jelas. Kemarin aku lihat, loh, kata yang satu sambil menahan tawa pelan. Pak Ardan itu bantuin angkat galon. Serius? Temannya terbelalak. Pak Ardan? Bos besar itu. Iya. Sama petugas kebersihan itu. Siapa namanya? Rani. Kalau tidak salah. Dia jatuh. Kayaknya lututnya sakit. Terus Pak Ardan bantuin. Aku sampai kaget. Masya Allah. Selama ini kan beliau kelihatan dingin sekali. Rani pura-pura tidak mendengar. Tetapi kata-kata itu masuk dengan jelas ke telinganya. Tangannya yang memegang pel berhenti sesaat. Dadanya terasa hangat dan bingung dalam waktu bersamaan. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia masih ingat jelas bagaimana suara Ardan menghinanya. Masih ingat betapa berat menahan air mata di hadapan banyak orang. Namun ia juga tidak bisa menghapus fakta bahwa beberapa hari terakhir, pria itu tampak berbeda. Tidak lagi menyentak dengan kata-kata kasar. Tatapannya sesekali tampak ragu, bukan lagi sekadar dingin. Rani menelan ludah pelan. Ia kembali menggerakkan pel, memaksa tubuhnya fokus pada pekerjaan. Beberapa saat kemudian, lift terbuka. Ardan keluar dengan jas rapi, didampingi Dina yang membawa tablet kecil. Seperti biasa, aura wibawa itu terasa. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung merapikan posisi berdiri, sebagian mengangguk hormat. Rani yang sedang berada di sisi kanan lobi segera memundurkan diri. Ia menunduk, menarik ember sedikit ke belakang agar tidak menghalangi jalan. Ardan melangkah mantap. Namun ketika ia melewati area yang dekat dengan tempat Rani berdiri, langkahnya tidak sedatar biasanya. Dari sudut mata, ia menangkap sosok gadis itu. Kerudung coklat muda, seragam biru kusam, sepasang tangan yang memegang gagang pel. Ia hampir berhenti. Ada dorongan dalam dirinya untuk berhenti dan berkata sesuatu.
Bahkan mungkin hanya kalimat sederhana seperti selamat pagi. Namun sesuatu yang lain menahannya. Harga diri. Canggung. Rasa takut menghadapi kesalahan sendiri. Ardan meneruskan langkahnya. Tetapi hatinya menolak tenang. Siang harinya, setelah rapat dengan klien, Ardan memutuskan mengecek sendiri beberapa persiapan acara perusahaan yang akan berlangsung pekan depan. Ia turun ke lantai bawah tanpa banyak pengawal atau rombongan. Hanya Dina yang mengikutinya sambil mencatat hal-hal penting. Ruang yang akan menjadi lokasi acara sedang dipenuhi pekerja. Ada yang memasang dekorasi, ada yang menyusun kursi, ada yang mengukur posisi panggung. Di salah satu sudut, Rani sedang mengelap kursi-kursi yang sudah disusun rapi. Tangannya bergerak pelan, memastikan tidak ada debu yang menempel. Sesekali ia menegakkan punggungnya yang pegal, lalu tersenyum kecil kepada seorang ibu petugas kebersihan yang lebih tua ketika mereka bertukar pandang. Ardan berhenti di pintu ruangan itu. Dina memandang ke dalam, lalu menoleh pada bosnya. Ini ruangan yang akan dipakai acara. Pak, bagaimana menurut Bapak? Ardan mengangguk pelan, namun matanya tertuju pada Rani. Ia memperhatikan cara Rani bekerja. Tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak bermalas-malasan. Ada ketelitian yang halus dalam setiap gerakannya. Gadis itu tidak tahu bahwa ia sedang diamati. Rani hanya mengelap kursi, memeriksa kembali, memindahkannya sedikit jika dirasa tidak simetris. Tidak ada yang luar biasa di mata dunia. Namun di mata seseorang yang baru saja belajar melihat dengan cara berbeda, kesederhanaan itu punya makna. Ardan menelan ludah. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada cermin yang memantulkan kelemahannya sendiri. Rani yang tidak punya banyak pilihan, tetap berusaha memberi yang terbaik dari dirinya. Sementara dirinya yang memiliki banyak, seringkali lupa memanusiakan orang lain. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk ke ruangan itu. Dina mengikuti di belakang. Rani baru menyadari kehadiran Ardan ketika suara langkah sepatu kulit itu terdengar mendekat. Ia segera menurunkan kain lap, menunduk dalam-dalam. "Selamat siang, Pak," ucapnya pelan. Suara itu begitu hati-hati, seolah setiap kata bisa memicu marah. Ardan merasakan lagi rasa sesak yang sudah beberapa kali muncul belakangan ini. Ia berhenti di depan deretan kursi yang baru saja Rani bersihkan. "Siang," jawabnya pelan. Dina memandang mereka bergantian, merasa suasana sedikit berbeda dari biasanya. Ardan ingin langsung memeriksa posisi kursi dan dekorasi, tetapi mulutnya seperti bergerak sendiri. "Kamu sudah bekerja di sini berapa lama?" tanyanya, tetap menjaga nada suaranya agar terdengar datar. Rani mengangkat wajah sekilas, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Pertanyaan itu membuatnya gugup. "Kurang lebih setahun, Pak," jawabnya. "Saya mulai bekerja di sini setelah lulus sekolah menengah atas." Ardan mengangguk kecil. "Kerja dari pagi sampai sore?" lanjutnya. "Iya, Pak, pagi sampai sore. Kadang kalau ada acara seperti ini, bisa pulang agak lebih malam. Tapi tidak apa-apa." Jawaban itu diucapkan tanpa keluhan. Ardan menangkap ketulusan itu. Dan lagi-lagi rasa tidak nyaman muncul di dadanya. Dina diam saja di belakang, memperhatikan percakapan singkat yang terasa aneh ini. Bosnya biasanya tidak menanyakan hal seperti itu pada petugas kebersihan. Ada sesuatu yang jelas berubah. Ardan menarik napas kecil. "Kemarin, waktu kamu jatuh di lobi," ucapnya akhirnya, pelan. "Lututmu, bagaimana sekarang?" Rani nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pertanyaan itu bukan hanya tidak ia duga. Itu bahkan tidak pernah terlintas di pikirannya. Ia refleks menyentuh lututnya sebentar, lalu menggeleng. "Sudah mendingan, Pak? Terima kasih." Hening sejenak. Ardan merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ada kalimat lain yang sejak tadi bergantian di kepalanya, namun belum juga berani keluar. "Maafkan saya." Dua kata itu mengambang di antara benaknya dan bibirnya, seperti kapal kecil yang terombang-ambing di tengah gelombang. Ia jarang mengucapkannya. Di dunia bisnis, kelemahan tidak selalu punya tempat. Di rumah, ia terbiasa menjaga wibawa di depan keluarganya.
Namun di depan gadis yang sederhana ini, tiba-tiba ia merasa perlu melakukannya. Karena luka yang ia buat terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Ardan membuka mulut. Namun sebelum kata-kata itu sempat keluar, seorang manajer event masuk dengan tergesa. Pak Ardan, siapa manajer itu? Maaf, saya terlambat. Saya ingin menunjukkan layout panggung yang baru. Ardan menoleh. Kesempatan kecil yang tadi mengintip pelan-pelan entah kenapa seperti menutup lagi. Ia menghela napas tipis, lalu mengangguk. Baik, tunjukkan. Manajer itu mengeluarkan beberapa gambar dari map. Dina mendekat, memegang tablet untuk mencatat. Suasana menjadi formal kembali. Ardan berjalan menjauhi deretan kursi, mendekati panggung yang sedang disiapkan. Rani menunduk, kembali mengelap kursi-kursi yang belum selesai. Namun telinganya masih bisa menangkap sedikit percakapan di depan. Di dadanya, sesuatu bergerak pelan. Ia merasa aneh. Ada semacam rasa haru kecil. Rani tahu, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan permintaan maaf langsung. Ia bukan siapa-siapa. Tapi perhatian sekecil tadi saja sudah membuat hatinya bergetar. Seseorang yang biasanya tinggi, dingin, dan tampak sempurna, bertanya tentang lututnya yang terluka. Baginya, itu bukan hal sepele. Itu seperti garis kecil cahaya di tengah ruang yang gelap. Sore hari, hujan belum turun. Langit memang mulai mendung, tetapi angin masih tenang. Rani menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari biasanya, karena beberapa bagian sudah dibersihkan oleh rekan kerja lain. Ia mengembalikan peralatan ke gudang kecil, mengganti sandal kerja dengan sepatu yang ia pakai untuk perjalanan pulang, lalu berjalan menuju pintu keluar. Di tangannya, ia membawa tas selempang dan plastik kecil berisi sisa roti untuk Sari. Ketika sampai di depan pintu kaca, ia berhenti sebentar untuk merapikan kerudung. Bayangan dirinya terlihat di kaca. Sama seperti hari pertama ia bekerja di gedung itu. Kerudung sederhana, baju sederhana, tas sederhana. Namun kali ini, ketika menatap bayangan itu, ia tidak lagi memikirkan kata-kata hinaan yang dulu pernah ia dengar. Ia memikirkan sesuatu yang lain. Kau sudah bekerja keras. Suara itu seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tersenyum kecil pada bayangannya, lalu melangkah keluar. Di sisi lain lobi, Ardan baru saja berjalan turun sendirian. Rapatnya dibatalkan mendadak karena klien menunda pertemuan. Ia memutuskan turun untuk sekadar menghirup udara luar beberapa menit. Ketika ia sampai di lobi, pintu kaca baru saja menutup pelan di belakang Rani. Ardan melihat punggung gadis itu menjauh. Tiba-tiba, dorongan dalam dirinya datang lagi, kali ini lebih kuat. Ia berjalan lebih cepat, mendekati pintu, lalu mendorongnya hingga terbuka. Udara luar menyambut dengan hangat. Rani belum berjalan jauh. Baru beberapa langkah dari pintu. Suara pintu yang kembali terbuka membuatnya menoleh. Ia terkejut ketika melihat Ardan melangkah keluar. Jarak mereka hanya beberapa meter. Rani spontan menunduk, memeluk tas selempangnya erat. Ardan berhenti beberapa langkah di depannya. Hening sejenak. Hanya suara kendaraan dan angin yang terdengar. Lalu akhirnya, dengan suara yang tidak setegas biasanya, Ardan berkata, Rani. Namanya diucapkan pelan, namun cukup jelas untuk membuat jantung Rani berdegup lebih cepat. Ia jarang sekali mendengar namanya diucapkan oleh orang yang berada jauh di atasnya. Apalagi oleh pria yang pernah melukainya. Rani mengangkat wajah sedikit, lalu menunduk lagi. Iya, Pak, jawabnya lirih. Ardan menatap gadis itu. Ia merasa kalimat yang ingin ia ucapkan sederhana, namun terasa sangat berat. Seperti batu yang harus ia angkat dari dalam dirinya sendiri. Saya. Ardan berhenti sejenak, menelan ludah. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang hari itu. Kata-kata hari itu langsung membuat Rani tahu hari yang mana yang dimaksud. Hari saat suara pria ini membentaknya di lobi. Hari saat kerudungnya disebut lusuh dan sandalnya disamakan dengan lorong pasar. Hari saat harga dirinya seperti diinjak di depan banyak orang. Rani merasakan kembali nyeri halus di dadanya. Ardan menarik napas. Waktu itu, saya
Berlebihan, ucapnya pelan. Saya marah, dan saya melampaui batas. Seharusnya saya bisa berbicara dengan cara lain, tanpa merendahkan kamu. Rani terpaku. Kata-kata itu tidak mengalir lancar, tetapi ia bisa merasakan kejujuran yang berat di dalamnya. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar seorang bos besar mengakui bahwa ia berlebihan. Apalagi pada petugas kebersihan sepertinya. Dan kalimat terakhir yang akhirnya keluar dari mulut Ardan terdengar begitu jelas di telinga Rani. Maafkan saya. Hanya 3 kata. Namun bagi Rani, rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh dan dibangun kembali dalam waktu bersamaan. Dinding tipis yang ia bangun untuk menjauh dari pria itu pelan-pelan retak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bibirnya bergetar, tetapi suara sulit keluar. Rani menunduk dalam, mencoba menata hatinya. Ia bisa saja diam dan sekadar mengangguk. Bisa saja ia berkata semua sudah berlalu. Namun kebenaran di dalam dirinya berkata hal lain. Rani mengangkat wajah sedikit. Cukup untuk membuat matanya sejajar dengan dada Ardan, bukan dengan matanya. Ia merasa belum sanggup menatap langsung. Pelan-pelan, ia berkata, "Saya, manusia biasa, Pak. Tadi pagi pun, mungkin saya masih mengingat kata-kata Bapak hari itu. Dan jujur, itu menyakitkan." Ardan terdiam. "Tapi," lanjut Rani dengan suara pelan yang sedikit bergetar, "saya juga ingat, kalau Allah lebih suka hamba yang memaafkan. Kalau Bapak sungguh-sungguh menyesal, saya tidak punya alasan untuk menyimpan marah. Saya hanya berharap, lain kali, kalau Bapak marah pada siapapun, jangan pakai kata-kata yang merendahkan." Ardan tertegun. Ia merasa seperti orang yang sedang diberi nasihat oleh seseorang yang jauh lebih dewasa secara hati, meski status sosialnya jauh di bawah. Rani melanjutkan, kali ini dengan senyum tipis yang tulus. "Saya maafkan, Pak." Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam sesuatu yang keras di dalam diri Ardan. Seumur hidup, ia sering menerima permintaan maaf dari orang lain. Namun baru kali ini ia menerima maaf dengan cara yang membuatnya merasa kecil dan lega sekaligus. Ardan mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya tulus. Hening kembali melingkupi mereka. Angin sore menyusup di antara gedung-gedung, membawa aroma aspal basah dan sisa-sisa hujan kemarin. Rani merapikan tas selempangnya. "Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Adik saya menunggu di rumah." Ardan mengerutkan kening. "Kamu tinggal dengan adikmu?" tanyanya spontan. Rani mengangguk. "Iya, Pak. Kami tinggal berdua. Orang tua sudah tidak ada." Ada lagi rasa perih halus yang singgah di dada Ardan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Bukan waktunya. Ia hanya mengangguk. "Hati-hati di jalan," kata Ardan. Rani terkejut. Ia tidak pernah mendengar ucapan itu dari pria itu sebelumnya. Namun ia mengangguk kecil. "Iya, Pak. Terima kasih." Ia melangkah pergi, menyusuri trotoar dengan langkah kecil yang hati-hati. Dari belakang, Ardan menatap punggungnya hingga menghilang di kerumunan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ardan merasa sedikit lebih ringan. Seolah beban yang menggantung di dadanya turun beberapa derajat. Namun di balik ringanan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Sesuatu yang awalnya mungkin hanya rasa bersalah yang berubah menjadi rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu yang pelan-pelan berkembang menjadi kekaguman. Ia baru saja menyadari, gadis itu tidak hanya sederhana dalam penampilan. Ia sederhana dalam cara memaafkan, dalam cara menerima, dan dalam cara melanjutkan hidup meski berkali-kali disakiti. Dan Ardan tahu, meski pengakuannya terasa terlambat dibanding luka yang sudah sempat ia buat, ia bersyukur masih sempat mengatakannya. Ia belum tahu bahwa hari itu adalah titik kecil yang akan mengubah banyak hal. Bahwa setelah pengakuan yang terlambat itu, hatinya yang dingin akan pelan-pelan belajar hangat kembali, berkat kesederhanaan seorang gadis bernama Rani. Dan Rani, yang berjalan pulang dengan tas lusuh di bahu, juga belum tahu bahwa maaf yang ia berikan sore itu akan menjadi pintu pertama yang membuka jalan takdir yang jauh lebih besar. Takdir yang kelak akan membuat seorang bos kaya, yang dulu mengejek penampilannya, justru jatuh terpikat kepada kesederhanaan yang ia miliki.
Belum sekarang. Belum hari ini. Tapi Allah sudah menulis kelanjutannya dengan sangat pelan dan indah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang daripada biasanya. Setidaknya, bagi Rani, luka di hatinya telah berubah menjadi garis tipis yang tidak lagi menyakitkan. Sementara di sisi lain gedung itu, seseorang justru mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit ia mengerti sepenuhnya. Pagi di kantor dimulai seperti biasa. Karyawan berdatangan, satpam menyapa, resepsionis menyalakan komputer. Aroma kopi dari kantin kecil menelusup ke lobi, memberi sedikit kehangatan di antara dinginnya pendingin ruangan. Rani berjalan memasuki gedung sambil membawa peralatan kerjanya. Ia menunduk sopan pada siapapun yang berpapasan dengannya. Namun ada satu hal yang berbeda hari itu. Senyum kecilnya tampak sedikit lebih ringan. Karena maaf sudah diucapkan. Dan maaf juga sudah diberikan. Ia memulai tugasnya dari lantai dasar, mengelap kaca-kaca besar yang biasanya menjadi perhatian utama manajemen. Tangan Rani bergerak dengan lembut, namun teratur. Satu persatu, ia menghapus noda, bekas jari, dan debu yang mungkin menempel. Tidak ada suara selain gesekan kain di kaca dan bunyi halus air di ember. Namun tanpa ia ketahui, seseorang melihatnya dari lantai 12. Ardan, yang seharusnya sedang mempersiapkan berkas rapat, berdiri di depan jendela kantornya. Dari sana ia bisa melihat sebagian lobi. Dan pandangan matanya, entah kenapa, tertuju pada sosok gadis berseragam biru tua itu. Ia memperhatikan cara kerja Rani. Sederhana, tidak terburu-buru, tidak mengeluh, tidak menuntut dilihat. Bahkan mungkin tidak tahu bahwa ketulusannya sedang diperhatikan seseorang. Ardan memejamkan mata sejenak, menghela napas. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan ia tidak tahu apakah perubahan itu baik atau justru akan membawa masalah. Menjelang siang, listrik di gedung tiba-tiba padam. Suara dengungan AC berhenti. Lampu-lampu mati bersamaan, menyisakan cahaya yang datang dari jendela besar. Beberapa orang langsung panik. Ada yang menjerit kecil, ada yang menggerutu karena pekerjaannya belum selesai. Lift tidak berfungsi, sehingga orang-orang harus menggunakan tangga darurat. Rani, yang sedang berada di lantai 3, mendengar beberapa pegawai perempuan sedang kebingungan di dekat tangga. Aduh, aku takut gelap begini. Kita harus turun, tapi aku tidak berani masuk tangga darurat. Gelap banget. Ya Allah, mana sempit. Rani mendekat, membawa kain lap dan ember kecil. Ketika melihat wajah-wajah yang cemas itu, ia merapikan kerudungnya dan berkata dengan suara lembut, "Ibu-ibu tidak apa-apa? Mau saya temani turun?" Seorang pegawai muda memandang Rani dengan raut lega. "Mau, Mbak. Tolong ya. Saya kalau gelap suka panik." Rani tersenyum menenangkan. "Baik, Bu. Pegang tangan saya saja. Kita turun pelan-pelan." Mereka berjalan menuruni tangga darurat yang lumayan gelap. Rani memposisikan diri di depan, memegang ponsel kecilnya sebagai senter, walau cahayanya tidak begitu terang. "Terima kasih ya, Mbak," ujar seorang perempuan parubaya sambil memegang pegangan tangga erat-erat. "Mbak sendiri tidak takut?" Rani tersenyum kecil. Meski dalam hati ia juga sebenarnya takut. "Takut, Bu," jawabnya jujur. "Tapi saya yakin, kalau bersama-sama akan lebih mudah." Mudah-mudahan sebentar lagi listriknya menyala. Pegawai-pegawai itu mengangguk, merasa sedikit lebih tenang karena seseorang yang sederhana, polos, dan lembut ini berada di depan mereka. Begitu mereka sampai di lobi, lampu cadangan gedung menyala. Beberapa orang langsung menghela napas lega. Rani menunduk sopan dan kembali menuju tangga untuk naik lagi ke lantai 3, meski lututnya sedikit gemetar. Namun sebelum ia sempat melangkah kembali ke atas, seseorang berdiri di dekat pintu, memperhatikannya. "Ardan." Rani terkejut, menunduk refleks. "Selamat siang, Pak," ucapnya. Ardan memandang gadis itu cukup lama. Ia melihat embun kecil di dahi Rani, mungkin karena gugup. Ia melihat tangan kecil yang memegang kain lap. Ia melihat ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang bahkan banyak orang kaya tidak punya.
Kamu yang membantu mereka turun? Tanya Ardan. Rani mengangguk pelan. Iya, Pak. Mereka ketakutan. Tangga darurat gelap sekali. Ardan memandang Rani dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ada kehormatan yang diam-diam tumbuh. Rasa hormat yang muncul bukan karena pangkat atau pendidikan, tetapi karena ketulusan seorang manusia yang menjaga manusia lain tanpa pamrih. Ardan tidak berkata banyak. Ia hanya menelan ludah, lalu mengangguk. Baik, ucapnya singkat, namun suaranya berbeda. Ada sesuatu yang lebih lembut di sana. Ketika ia berbalik menuju ruangannya, Dina menatap punggung bosnya sambil mengerutkan dahi. Pak Ardan, panggilnya pelan. Sejak kapan Bapak memperhatikan hal-hal seperti itu? Ardan tidak menjawab. Ia masuk lift perlahan, dan ketika pintu lift menutup, Dina sempat melihat satu hal. Ardan sedang tersenyum tipis. Senyum yang sangat jarang ia lihat dari pria itu. Sementara itu, Rani kembali bekerja, mencoba menenangkan diri setelah insiden listrik mati tadi. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang baru. Ia tidak bisa menjelaskannya. Tetapi setiap kali mengingat suara Ardan saat berkata baik tadi, wajahnya terasa hangat. Ia menepuk pipinya pelan-pelan, mencoba mengusir pikiran yang aneh. Astagfirullah, jangan aneh-aneh, Rani, katanya dalam hati. Dia itu bos. Bos kaya. Orang besar. Kamu cuma petugas kebersihan. Namun pikirannya tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ia menghela napas, lalu memutuskan kembali fokus bekerja. Sore itu, setelah listrik kembali menyala stabil, suasana gedung perlahan kembali normal. Karyawan melanjutkan pekerjaan mereka. Suara mesin printer terdengar, telepon berdering, dan aroma kopi kembali memenuhi udara. Ardan berdiri di depan jendela kantornya, memandangi awan-awan yang bergeser perlahan. Di bawah sana, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari satu pemandangan yang ia lihat tadi. Rani mengarahkan orang-orang dengan sabar. Rani menenangkan mereka meski ia sendiri takut. Rani menuruni tangga gelap sambil menuntun mereka satu persatu. Sederhana, tidak dramatis. Tidak mencari perhatian. Dan mungkin itulah yang membuatnya lebih menyentuh. Ardan memijit pelipisnya, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ia sudah banyak bertemu wanita-wanita cantik dalam dunia bisnis. Mereka datang dengan parfum mahal, pakaian mewah, dan bahasa formal yang berjarak. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal di benaknya seperti cara Rani menenangkan orang lain. Dua ketukan kecil terdengar di pintu. Masuk, ujar Ardan. Dina masuk sambil membawa beberapa berkas. Pak, ini dokumen yang diminta Pak Ardan tadi. Lalu jadwal besok juga sudah saya atur. Ada hal lain yang perlu disiapkan. Ardan menerima dokumen itu tanpa banyak bicara. Namun setelah sesaat, ia berkata tanpa menoleh. Dina. Iya, Pak. Besok. Tolong minta pihak keamanan untuk menambahkan lampu darurat di tangga lantai 3-5, supaya tidak terlalu gelap kalau ada pemadaman. Dina terdiam, menatap bosnya dengan bingung. Tentu, Pak, saya akan sampaikan. Tapi, bukankah tangga darurat sudah cukup aman? Ardan menutup mapnya, lalu berkata pelan. Tetap saja, tangga yang terlalu gelap akan menyulitkan. Apalagi bagi orang-orang yang sering melaluinya. Dina mengangguk perlahan, meski keterkejutan masih tersisa di raut wajahnya. Karena ini bukan permintaan yang biasa. Ini permintaan seseorang yang memperhatikan orang lain. Lebih tepatnya, seseorang tertentu. Ketika Rani pulang sore itu, hujan tidak turun seperti hari-hari sebelumnya. Udara justru terasa lebih segar. Ia berjalan melewati kerumunan orang di halte, lalu memasuki gang kecil menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Sari sudah menunggunya sambil membawa buku gambar. Mbak, lihat ini, seru Sari, menunjukkan gambar rumah kecil dengan dua orang di depan pintu. Ini gambar kita. Guru bilang gambar ini rapi. Rani terkekeh kecil, memegang kepala adiknya dengan sayang. Bagus sekali, Sari. Kamu semakin pintar.
Sari tersenyum bangga. Bak capek? Tanya Sari sambil memperhatikan kakaknya yang duduk di dipan kecil. Sedikit. Jawab Rani jujur. Tadi listrik mati. Banyak yang panik. Tapi Allah menolong. Sari duduk di sampingnya. Memeluk lengannya. Mbak Rani orang baik. Pasti Allah jaga. Rani tersenyum. Tetapi ada bayangan lain yang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Ardan. Sosok yang dulu sangat ia takuti. Yang dulu membuatnya menangis. Yang dulu membuatnya merasa kecil. Namun kini, ia melihat sisi lain pria itu. Seseorang yang meminta maaf dengan tulus. Seseorang yang bertanya tentang lukanya. Seseorang yang menatapnya tanpa kemarahan. Rani menggelengkan kepala pelan. Malu pada dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan, Rani? Bisiknya dalam hati. Namun ia tidak bisa membohongi dirinya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam diri Ardan. Tetapi juga dalam hatinya. Sesuatu yang ia takutkan. Sesuatu yang ia belum siap mengakui. Di apartemen tinggi dengan jendela menghadap langit jingga, Ardan berdiri sendirian. Ia memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung. Warna oranye menyapu langit, menciptakan bayangan panjang di lantai ruangannya. Ardan menyandarkan tangannya pada kaca jendela. Mengapa gadis itu muncul terus dalam pikirannya? Ia memiliki banyak masalah lebih penting. Banyak hal besar yang harus ia selesaikan. Tapi entah kenapa, bayangan wajah Rani selalu muncul di sela-sela pikirannya yang sibuk. Matanya yang lembut, senyumnya yang sabar. Kesederhanaannya yang tidak dibuat-buat, dan ketulusannya menolong orang lain. Ardan menarik napas panjang. Apa yang terjadi dengan saya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Namun ia tidak mendapatkan jawaban. Yang ia tahu hanya satu hal. Ketulusan gadis itu membuatnya melihat sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Bahwa dunia tidak hanya diisi oleh orang-orang yang mengejar pencapaian. Bahwa ada manusia-manusia kecil yang memberi cahaya di tempat-tempat yang sering tidak terlihat. Bahwa kesederhanaan bisa lebih mengguncang hati daripada kemewahan apapun. Dan gadis bernama Rani adalah salah satunya. Malam semakin turun. Lampu-lampu kota mulai menyala. Suasana di luar semakin tenang. Namun di dalam hati Ardan, sesuatu justru semakin bergerak. Sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Namun ia tahu, ia semakin ingin mengenal gadis itu. Tidak sebagai petugas kebersihan. Tidak sebagai bawahan. Bukan pula sebagai seseorang yang ia kasihi dengan mudah. Tapi sebagai manusia yang hatinya bersih. Yang ketulusannya mampu membuka mata seorang pria yang selama ini terjebak di dunianya sendiri. Dan itu, baru permulaan. Angin sore itu bergerak lembut. Seperti sedang membawa kabar baru yang belum diketahui siapapun. Di dalam gedung tinggi tempat ratusan orang bekerja setiap hari, suasana lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan diminta membantu persiapan acara besar perusahaan yang akan digelar malam ini di aula lantai bawah. Meja-meja dihias bunga. Lampu sorot diuji satu persatu. Karpet merah digelar. Para petugas kebersihan diminta memastikan area tetap bersih meski banyak orang berlalu lalang. Rani berdiri di sudut ruangan, mengelap permukaan meja panjang yang akan digunakan untuk hidangan prasmanan. Ia menggerakkan kain di tangannya dengan cermat. Tidak ingin ada bekas sidik jari, noda, ataupun debu. Sementara itu, rekan-rekannya yang lain mengatur kursi, memeriksa bak sampah, dan memastikan toilet tetap bersih. Hari itu tubuh Rani memang lebih lelah dari biasanya. Namun ia tidak mengeluh. Baginya, pekerjaan yang baik adalah bagian dari rasa syukur. Saat sedang bekerja, suara langkah tegas mendekat. Sebelum menoleh pun ia tahu siapa itu. Langkah itu berbeda. Teratur, mantap, namun tidak terburu-buru. Rani menunduk lebih dalam. Ardan berhenti beberapa langkah di depannya. Rani. Gadis itu mengangkat wajah perlahan. Ia memeluk kain lap di tangannya. Iya, Pak. Ardan memperhatikan raut wajah Rani. Ada sedikit lelah di sana, namun tetap dihiasi senyum yang halus. Sesuatu di dalam hatinya kembali bergerak.
Saya ingin memeriksa ruangan ini sebelum acara dimulai. Kamu sedang bertugas di sini? Tanya Ardan. Rani mengangguk. Iya, Pak. Saya bagian kebersihan untuk area meja tamu dan meja makanan. Ardan menatap meja yang sudah mengilap. Rapi, ucapnya singkat. Namun bagi Rani, pujian sekecil itu membuat dadanya hangat. Karena jarang sekali ada yang memperhatikan. Lebih jarang lagi yang mengakui pekerjaannya. Ardan menambahkan pelan. Terima kasih. Kata sederhana itu membuat Rani menunduk. Terima kasih kembali, Pak. Ada keheningan tipis yang tidak canggung, justru terasa damai. Seperti dua dunia berbeda yang akhirnya tidak lagi saling bersisian kaku, tetapi mulai saling memahami. Menjelang sore, para undangan mulai berdatangan. Mereka mengenakan pakaian resmi. Jas mahal, gaun indah, parfum elegan. Para petugas kebersihan mundur pelan-pelan ke sisi ruangan agar tidak menghalangi. Namun sewaktu acara berjalan, kejadian kecil terjadi. Seorang tamu penting menumpahkan gelas minumannya ke lantai. Air berwarna hijau pucat tumpah, mengenai karpet dan sepatu beberapa orang. Tamu itu, seorang wanita muda, langsung menjerit. Astagfirullah. Lihat ini. Sepatu mahal saya. Rani yang mendengar itu langsung berlari pelan dengan membawa kain pel. Namun tidak berani terlalu dekat sebelum diminta. Wanita itu memelototinya. Kamu, cepat bersihkan. Mau tunggu sepatu saya rusak dulu? Rani mengangguk cepat. Iya, Bu. Maaf, Bu. Wanita itu masih marah-marah sambil memegang gaun panjangnya agar tidak terkena noda. Rani berjongkok, membersihkan area itu dengan hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dalam diam, tetapi hatinya terasa tercubit. Ia sudah biasa menerima ucapan pedas dari banyak orang. Namun tetap saja, setiap kali terjadi, ada luka kecil yang muncul. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Ada apa di sini? Wanita muda itu tersenyum lega tergesa. Ah, Pak Ardan. Lihat, karpetnya basah dan sepatu saya kena air minum. Masa petugasnya lambat sekali? Ardan memandang ke bawah. Rani berjongkok dengan kepala menunduk. Kain pel di tangan, lututnya sedikit basah. Ardan menahan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya ketika melihat orang diperlakukan seperti itu. Ia berbalik menatap wanita muda tadi dengan raut datar. Tumpahnya karena kamu tidak hati-hati. Tanya Ardan dingin. Wanita itu langsung terdiam, terkejut. Ah, apa? Ardan menghela napas pelan. Petugas kebersihan datang tepat saat melihat kejadian. Kamu tidak perlu memarahi orang lain untuk kesalahanmu sendiri. Rani secara refleks menatap Ardan. Tak percaya. Tatapan itu hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat jantung Rani berdetak lebih cepat. Orang yang beberapa minggu lalu menghina penampilannya. Sekarang membelanya di depan orang lain. Wanita tamu itu memerah karena malu. Saya tidak bermaksud. Ardan mengangguk tipis. Tidak apa-apa. Sekarang, biarkan petugas membersihkan. Kamu bisa pindah dulu ke kursi lain. Wanita itu menunduk dan pergi cepat-cepat. Ardan berjongkok sedikit, memastikan Rani baik-baik saja. Kamu tidak terluka? Tanyanya pelan. Rani menggeleng. Tidak, Pak. Ardan kemudian berdiri, memberi jarak agar Rani bisa bekerja lagi. Namun detik itu, ia tahu sesuatu dalam dirinya sudah berubah tak bisa kembali. Setelah tamu itu pergi, acara berjalan dengan lancar. Para tamu menikmati hidangan, musik lembut mengalun, dan percakapan memenuhi ruangan. Rani berdiri di area samping, memperhatikan keadaan sambil sesekali mengelap meja kecil atau mengambil gelas kosong. Namun tidak selamanya pekerjaan itu tenang. Tiba-tiba, salah satu lampu sorot di ujung ruangan mati lalu hidup lagi secara cepat. Tamu-tamu menoleh. Sebagian ketakutan karena kejadian listrik padam pagi tadi masih teringat. Rani melihat seorang ibu tua yang duduk di dekat lampu sorot tampak sangat gelisah. Ia mendekat, menunduk sopan. Bu, tidak apa-apa? Mau saya antar ke tempat lain?
Ibu itu mengangguk lemah. Mbak, saya takut lampunya jatuh atau apalah. Saya ini sudah tua. Bantukan saya pindah ya. Rani tersenyum lembut. Tentu, Bu. Pegang tangan saya saja. Dengan hati-hati, Rani membimbing ibu itu berpindah ke kursi bagian tengah ruangan. Lebih aman dan jauh dari lampu yang kedap-kedip. Gerakannya pelan, sabar. Seperti anak membantu ibunya sendiri. Dan seseorang memperhatikan itu. Ardan. Dari sudut ruangan, di dekat panggung kecil, ia melihat semuanya. Mata Rani yang penuh empati. Cara ia menggenggam tangan ibu itu lembut. Cara ia meyakinkan dengan suara pelan. Sebuah kalimat singkat muncul di dalam hati Ardan. Begitu. Ini rasanya melihat seseorang yang hatinya baik. Ardan tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya. Ia sudah bertemu begitu banyak orang. Yang pintar. Yang cepat berbicara. Yang pandai bersandiwara. Yang ingin mendekat karena posisinya. Tetapi baru kali ini ia melihat seseorang yang kebaikannya muncul bukan karena ingin dilihat. Melainkan karena memang begitu adanya. Acara selesai hampir pukul 10 malam. Segala dekorasi sudah banyak yang dibongkar. Tamu-tamu pulang. Karyawan pulang. Petugas kebersihan tinggal beberapa orang, termasuk Rani. Ia menghela napas panjang. Pegal menjalar dari bahu hingga kaki. Namun ada kepuasan kecil di hatinya karena acara berjalan lancar. Ketika ia hendak mengambil pel terakhir, suara seseorang memanggil. Rani. Ia menoleh. Ardan berdiri di ambang pintu aula, memegang jas di tangan. Kemejanya sudah sedikit kusut karena dipakai seharian. Namun raut wajahnya lembut. Tidak setegang biasanya. Iya, Pak. Jawab Rani. Ardan berjalan mendekat beberapa langkah. Kamu sudah kerja sejak pagi? Iya, Pak. Dan kamu masih harus bersih-bersih sekarang? Iya, Pak. Ini shift saya. Tidak apa-apa. Ardan menatapnya lama. Ada rasa kagum yang tidak ia sembunyikan. Kamu tidak merasa terlalu lelah? Rani tersenyum tipis. Lelah, Pak. Tapi, saya senang bisa bekerja. Di sini saya bisa bantu adik saya sekolah. Bisa bayar kontrakan. Alhamdulillah sudah cukup, Pak. Ardan terdiam. Di dunia bisnisnya, ia sering mendengar kata-kata syukur. Namun seringkali dari orang yang memiliki rumah besar, mobil mewah, tabungan banyak. Tapi gadis di depannya ini, ia bersyukur hanya karena bisa makan dan membayar kontrakan. Itu membuat hati Ardan mencelos pelan. Rani, ucap Ardan lagi. Kamu, orang yang kuat. Rani kaget. Ia menatap lantai. Tidak berani menatap mata Ardan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Hening melayang sebentar. Hingga akhirnya Ardan berkata pelan. Aku ingin mengenal kamu lebih baik. Jantung Rani berhenti berdetak sejenak. Apa? Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya membulat. Tidak yakin ia mendengar kalimat itu dengan benar. Maaf, Pak. Apa maksudnya? Ardan menelan ludah. Lalu menghela napas. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Tentang hidup kamu. Tentang apa yang kamu sukai atau tidak sukai. Rani menatap lelaki itu dengan perasaan kacau. Bingung. Tidak percaya. Dan ada sesuatu yang ia tidak bisa namakan. Pak, saya ini siapa? Ucapnya pelan, penuh gemetar. Saya hanya petugas kebersihan, Pak. Ardan mendekat setapak. Suaranya semakin lembut. Kamu Rani. Itu sudah cukup. Rani menggigit bibir bawahnya. Ia merasa air di matanya hampir tumpah. Pak Ardan, saya tidak pantas berada di dekat orang seperti Bapak. Ardan memandangnya. Tatapannya penuh kesungguhan. Tidak ada nada memaksa. Tidak ada kesan merendahkan. Kamu punya hati yang baik. Dan itu lebih penting daripada semua yang kamu pikir tidak kamu miliki. Rani merasakan sesuatu seperti getaran halus di dadanya. Ia bimbang. Ia takut. Tetapi ia juga tersentuh.
Ia menunduk pelan. Saya tidak tahu harus jawab apa, Pak. Ardan tidak mendesak. Saya tidak minta jawaban sekarang, ujarnya. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Dan saya ingin mengenal kamu bukan dari rasa bersalah. Rani terdiam lama. Dan ketika ia mengangkat wajahnya, senyum kecil, sangat kecil, tampil di bibirnya. Baik, Pak. Kita lihat nanti. Bagaimana jalannya? Ardan mengangguk, tersenyum sangat tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Terima kasih, Rani. Malam itu, ketika Rani berjalan pulang dengan langkah perlahan, angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia memeluk tasnya erat, dan di dadanya ada sesuatu yang bergerak. Tidak besar, tidak cepat, namun hangat. Perasaan bahwa hidupnya pelan-pelan berubah. Dan jauh di belakangnya, di pintu aula, Ardan berdiri sendirian, menatap punggung gadis itu pergi. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Ia tidak lagi sekadar mengagumi kesederhanaan Rani. Ia terpikat, ia tergerak, ia benar-benar tersentuh. Dan ia siap menghadapi apapun yang ditulis Allah berikutnya. Karena kisah itu, tanpa mereka sadari, baru saja dimulai. Pagi itu, matahari muncul dengan tenang, seolah mengetahui bahwa hari itu akan menjadi saksi tahap baru dalam hidup dua orang yang pernah saling jauh, lalu dipertemukan dengan cara yang tak pernah mereka duga. Di jendela apartemennya, Ardan berdiri sambil memandang keluar. Langit tampak luas, biru, dan bersih, namun pikirannya jauh lebih ramai. Hari ini adalah waktu yang ia tentukan sendiri. Waktu yang sudah ia siapkan dengan hati-hati selama berminggu-minggu. Ia bahkan datang lebih pagi, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di meja makannya sambil menatap sebuah kotak bludru kecil berwarna putih. Kotak yang akan mengubah hidupnya. Kotak yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ardan membuka kotak itu. Di dalamnya, cincin sederhana. Tidak penuh berlian, tidak penuh gemerlap. Hanya emas putih dengan satu batu kecil yang berkilau lembut. Ia memilihnya dengan hati-hati. Ia ingin sesuatu yang menggambarkan Rani, sederhana, namun bernilai besar. Ardan menutup matanya sejenak. Allah, semoga aku bisa membahagiakan dia, bisiknya lirih. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di dalam gang sempit, Rani sedang menganyam rambut Sari untuk pergi sekolah. Gadis kecil itu duduk dengan kaki menggantung di pinggir dipan, sambil menggoyang-goyangkan kakinya riang. Mbak, hari ini Sari bisa ikut Mbak ke kantor tidak? Tanya Sari, wajahnya polos. Rani tertawa kecil. Tidak bisa, sayang. Mbak harus kerja. Lagi pula sekolah kamu lebih penting. Sari manyun sebentar, lalu tersenyum lagi. Kalau begitu, nanti pulang sekolah Sari mau cerita banyak ke Mbak. Rani mengangguk sambil menepuk bahu adiknya. Janji ya, nanti cerita semuanya. Namun di balik senyum itu, Rani sedang merasakan keresahan halus yang tumbuh sejak beberapa hari belakangan. Semakin sering Ardan berbicara padanya, semakin sering pria itu memperhatikan hal-hal kecil dalam dirinya. Semakin sering ia merasa takut, takut berharap, takut salah paham, takut melangkah terlalu dekat. Ia tahu dunianya dan dunia Ardan berbeda. Sangat berbeda. Ia hanyalah petugas kebersihan. Ia tidak punya gelar, tidak punya kemewahan, tidak punya apa-apa kecuali diri dan hatinya. Dan halaman hati itu masih menyimpan luka-luka kecil yang pernah dibuat dunia. Namun setiap kali Ardan berkata sesuatu yang lembut, setiap kali pria itu menunjukkan kepedulian yang tulus, rasa takut itu justru berubah menjadi sesuatu yang hangat, yang menenangkan. Dan itulah yang menakutkan. Setelah mengantar Sari hingga gerbang sekolah, Rani berjalan menuju halte bus sambil menarik napas panjang. Hari itu ia merasa dadanya sedikit gelisah tanpa tahu apa sebabnya. Ketika Rani sampai di gedung kantor, semua terlihat seperti biasanya. Karyawan datang dengan pakaian rapi, suara langkah memenuhi hall, satpam menyapa, resepsionis membuka buku tamu. Namun di balik normalnya suasana itu, seseorang sedang menunggu.
Ardan melihat jam tangannya berkali-kali. Ia belum pernah merasa sesabar ini, namun sekaligus setegang ini. Biasanya ia menunggu laporan atau meeting, tetapi kali ini ia menunggu seseorang yang jauh lebih ia perhatikan. Ketika pintu kaca terbuka dan Rani masuk, Ardan langsung mengenal langkah gadis itu. Ada sesuatu dalam cara Rani berjalan. Tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, namun penuh tanggung jawab. Ardan berjalan ke arah lobi. Rani langsung menunduk. "Selamat pagi, Pak," ucapnya sopan. Ardan menelan ludah, lalu mengangguk. "Pagi." Rani hendak mengambil alat kebersihan, namun Ardan memanggilnya lagi. "Rani, bisa sebentar?" Gadis itu berhenti. "Iya, Pak." Ardan memberi isyarat agar ia mengikutinya ke area taman kecil yang ada di samping gedung. Tempat itu biasanya sepi di pagi hari. Ada bangku panjang dan pohon kamboja yang sedang berbunga. Begitu sampai, Ardan berdiri menghadap Rani. Suasana di sekitar terasa hening, seolah dunia sedang memberi ruang kepada mereka. "Rani," ucap Ardan pelan, "ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Rani menunduk, hatinya berdegup cepat. "Sebelum kita mulai," lanjut Ardan, "saya ingin kamu tahu, saya tidak akan memaksa kamu. Apapun jawaban kamu nanti, saya siap menerimanya." Rani tertegun. Ardan menghela napas panjang. Tangannya merogoh saku jasnya, mengeluarkan kotak bludru kecil itu, lalu memegangnya di atas telapak tangan. Rani membeku. "Kotak itu. Cincin. Lamaran." Rani menatap kotak itu, lalu menatap Ardan yang kini memandangnya penuh ketulusan. "Rani," suara Ardan bergetar, "saya ingin kamu menjadi pendamping hidup saya." Rani menutup mulut dengan tangan. Air di matanya langsung menggenang. "Pak Ardan, saya ini siapa?" Ardan mendekat setapak. "Kamu Rani, gadis yang membuat saya belajar soal kesabaran. Gadis yang menunjukkan arti kebaikan yang tidak dibuat-buat. Gadis yang membuat saya ingin menjadi manusia yang lebih baik." Rani terisak kecil. "Saya tidak punya apa-apa, Pak. Kamu punya hati yang bersih. Dan itu lebih berharga dari semua yang saya miliki." Rani memejamkan mata. Air matanya jatuh seperti hujan yang sudah lama tertahan. Bukan karena sedih, tetapi karena tidak percaya ia dipilih oleh seseorang yang pernah ia anggap mustahil dijangkau. Ardan membuka kotak itu perlahan. "Rani, kamu mau menjadi istri saya?" Rani menutup wajahnya sebentar, menangis pelan. Lalu dengan napas tersengal, ia mengangguk. "Iya, Pak, iya." Ardan tersenyum, bukan senyum seorang bos, bukan senyum seorang direktur, tetapi senyum seorang pria yang menemukan kedamaian dalam seseorang yang tidak ia sangka. Ia mengambil tangan Rani, memasangkan cincin itu perlahan. Ukurannya pas. Seolah Allah sudah menuntun ukuran itu sejak awal. Ketika cincin itu terpasang, Rani menatapnya dengan air mata yang belum berhenti jatuh. Ardan menunduk sedikit, berbicara pelan. "Mulai hari ini, kamu tidak sendirian." Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa kata-kata itu bukan sekadar kalimat. Beberapa bulan kemudian, rumah kontrakan kecil tempat Rani tinggal berubah menjadi tempat penuh kebahagiaan. Hari itu adalah hari akad nikah. Kursi disusun rapi, karpet tipis digelar. Ibu-ibu kampung datang membawa piring kecil berisi makanan. Anak-anak berlari kecil di luar rumah. Sari berdiri di samping kakaknya, mengenakan gaun putih sederhana. Ia tampak sangat bahagia. "Mbak cantik sekali," bisik Sari sambil tersenyum lebar. Rani menahan tangis haru. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, jilbab rapi, dan riasan ringan. Di ruang depan, tamu-tamu sudah duduk, termasuk para tetangga dan beberapa karyawan kantor yang dekat dengannya. Ardan duduk di depan penghulu. Wajahnya tegang, namun matanya terlihat bahagia. Ia mengenakan baju koko putih, terlihat sangat berbeda dari citra bos dingin yang biasanya ia tunjukkan. Ketika penghulu mengucapkan kata-kata akad, suasana hening. Semua menahan napas. Dan dengan satu tarikan napas yang mantap, Ardan berkata,
Saya terima nikahnya Rani binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalimat itu jatuh seperti cahaya ke dalam hati Rani. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia resmi menjadi istri seseorang yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh. Ardan meraih tangan Rani setelah acara selesai. "Terima kasih," ucapnya lembut. Rani menatapnya sambil terisak. "Saya yang harus berterima kasih, Pak." Ardan tersenyum. "Mulai hari ini, jangan panggil saya Pak lagi." Rani tersipu. "Iya." Ia menunduk. "Ardan." Dan nama itu terdengar indah dalam bisikan Rani. Tahun berlalu seperti angin lembut yang membawa kebahagiaan baru. Rani tidak lagi bekerja sebagai petugas kebersihan. Namun ia sering datang ke kantor untuk menemani Ardan saat jam makan siang. Para karyawan respek padanya. Tidak ada yang memandang rendah, karena semua tahu dedikasi Rani, kesabarannya, dan bagaimana ia memperlakukan siapapun dengan baik. Sari melanjutkan sekolah dengan semangat baru. Ardan menyekolahkannya di tempat lebih baik, namun tanpa mengubah kesederhanaan hidup mereka. Beberapa tahun kemudian, muncullah sebuah tangisan kecil di rumah mereka. Seorang bayi perempuan lahir, dengan mata bulat seperti Rani dan alis tegas seperti Ardan. Ardan menggendong bayi itu dengan hati-hati. Wajahnya tampak seperti tidak percaya ia bisa memegang makhluk sekecil itu. "Ini, anak kita, Rani," ucapnya dengan suara bergetar. Rani tersenyum, masih lemah selepas melahirkan. "Iya, Ardan, anak kita." Ardan mencium kening bayinya. "Terima kasih, Rani. Karena kamu, keluarga ini ada." Rani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Bukankah Allah yang mempertemukan kita? Saya hanya mengikuti apa yang sudah tertulis." Ardan mengangguk, hatinya penuh syukur. "Kamu hadiah terbesar dalam hidup saya." Bayi kecil itu menggeliat, mengerja pelan, lalu tertidur kembali. Ardan memandang kedua perempuan itu, Rani dan bayi mungil mereka, dengan cinta yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta yang muncul dari perjalanan panjang dua hati yang pernah salah paham, pernah terluka, namun dipertemukan kembali oleh takdir yang lembut dan penuh rahmat. Dan ketika malam turun, Rani menyandarkan kepalanya di bahu Ardan sambil berbisik, "Allah Maha Baik." Ardan menatap langit melalui jendela. "Benar," jawabnya. "Sangat baik." Di ruang kecil itu, di antara cahaya lampu temaram dan suara napas bayi yang lembut, kebahagiaan mereka terasa lengkap. Dan kisah yang dimulai dari sebuah hinaan, akhirnya berakhir dengan cinta yang indah.